kira ini menyakitkan umat Kristen enggak kalau Yesus itu kita jadikan untuk iblis. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis atau godaan setan yang terkutuk. Lalu kita ganti, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh enggak? Pasti mereka merasa. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Allah itu dilecehkan, dianggap berhala, Anda nggak sakit hati? Saya bukannya masalah kayak gitu Bang ya. Jadi Ini pertanyaan saya, Anda sakit hati enggak dibegitukan? kalau itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, saya sakit hati. Nah, emang ada Allah yang lain? Allah ini kan nama. Nah, itulah dia masalahnya. Ini kan bahasa. Saya ini orang jurusan bahasa, Bang. Saya pergi kuliah di IKIP. Kalau Anda mengatakan Anda itu punya seorang jurusan bahasa, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu adalah generic name. Jadi menurut mereka itu ada Allah yang bahasa A-nya itu kecil, ada yang besar. Emangnya gitu. emang Allah itu dari mana asalnya? Ya saya nggak tahu lah, itu nggak ngerti. Anda ahli bahasa. ahli bahasa. Tapi by the way, anyway Baswe, itu kan tunggu Bang Irwan, Pak Irwan, begini, Bapak itu jurusan bahasa apa Pak jurusannya? Coba kita cek dulu Pak. Tapi kan belajar bahasa bukan Indonesia. bahasa Indonesia juga bisa ya? Bisa lah. Ini lagi ngomong Sejak kapan ada kaidah bahasa Indonesia? Ini saya tanya ya, sejak kapan ada kaidah bahasa Indonesia ketika Allah itu huruf besar semua dan Allah itu huruf kecil semua? Itu sejak kapan ada itu Pak? Kaidah bahasa Indonesia? Itu kan saya nggak tahu ya, itu kan urusan mereka itu. Jadi Gimana katanya jurusan bahasa kok? Jurusan bahasa. Saya nggak tanya mereka Pak. Saya nggak tanya mereka. Dengerin Pak ya, dengerin. Ya. Saya nggak tanya mereka. Oke. Kalau Saya tanya Bapak karena Bapak adalah jurusan bahasa. Aki Arni bentar dong. Pertanyaan saya, dengerin. Ya, Aki Arni dulu cepet. Ayo Bang. Iya. Bang, cepat. Ya oke. Pertanyaan saya Pak, saya bertanya kepada Bapak, tolong tunjukkan kaidah bahasa Indonesia yang ada kaidah bahasanya Allah huruf besar semua dan Allah huruf kecil semua. Tunjukkan di mana literasinya Pak. Mungkin ya, ini mungkin ya pendapat saya ya. Tolong jadikan dulu ya. Jadi mungkin. Pendapat ngarang berarti. Di dalam bahasa Arab. Ngarang toh Dengerin ternyata. dulu Bang, dengerin dulu. Dalam bahasa Arab. Ngapain saya dengerin orang ngarang? Ada ilah, ada Allah, kan ada. Ke situ ketampol juga ntar di sini banyak ustadz. Jadi ada ilah-ilah yang lain juga dalam Islam. Saya tanya bahasa Indonesia Pak, dengerin. Saya tanya bahasa Indonesia, saya nggak tanya bahasa Arab. Dengerin ya, saya tanya bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia yang menyebutkan Allah huruf besar semua dan Allah huruf kecil semua itu ada di literasi mana? Tunjukkan. Ya kalau saya nggak tahu kalau istilah-istilah kayak gitu. Lanjut yang lain. Masalahnya apa? Masalahnya ada ngaku jurusan bahasa tapi nggak tahu. Itu masalah. Bahasa Inggris katanya. Itu bahasa itu urusan teologi. Teologi bahasa kok teologi. Enggak, Dasar. masalahnya ya, buat kami masalah ketika nggak dengar lu itu gini, Bre. Kenapa lu membiarkan ketika nama Tuhan semesta alam ini direndahkan menjadi berhala gitu di agama yang lain? Tanpa ada ilmunya sama sekali ini orang-orang yang menggunakan kata Allah gitu. Kenapa lu membiarkan? Kenapa lu toleransi? Lucu. Ya kalau gue ngeliat Aneh lagi ketika nama Yesus saya jadikan ganti setan, dia ngamuk, nggak boleh katanya. Ya, silakan aja. Kan lucu. Mau bilang Yesus setan kan, mau bilang Yesus iblis kan. Loh, tadi katanya nggak boleh. Lu Irwan, lu masuk neraka, lu jalur lawak tau nggak? Jalur komedi lu masuk. Jalur stand up ya Bang ya? Itu nggak ada urusan gue Bang, kayak gitu Bang. Jadi gue ini. Lo kalau nggak ada urusannya dan kalau lu nggak tahu apa-apa, biarkan yang tahu, yang bekerja. Lu diem di bawah nonton, ambil ilmunya. Enggak, ini. Saya kan tadi dia bilang dia lulusan apa Bang? Tadi bahasa Inggris. Bahasa Ya? Inggris ya. Gas. No. I'm just curious. Have you read the KJV and NIV though? The Bible from KJV and NIV. Can you show us there is Allah there? Like, Just a little. no, have you read it? Like, just. I have, but a long time ago. Can you find Allah there? Maybe Elohim, I don't know.
something like No, that. there you go. So there is no Allah there. So KJV and NIV is a standard international Christian Bible. Yeah. They have no Allah there. In the world, like Christianity from the United States, Europe, even like North Asia, Australia, they have no Allah there. Why the F that the Indonesian Christians, the one in Salemba, using it? Like why? Have you thought about that? Have you thought about that? Yeah, I never thought about that before. There you go. There you go. Yeah. Because that's all I know when I. There you go. I'm opening your eyes right now, isn't it? There So you go. what? So what? it's no. So you're still clearing So that. don't get your smack Ini yang di bawah nggak ngerti Bang Jibril. Yeah. Enggak, jadi kalau saya tanya sama dia di KJV, NIV, Kristen Amerika, Eropa, Australia, North Asia itu nggak ada pakai nama Allah. Saya tanya sama dia KJV sama NIV dia pakai nggak? Dia baca nggak? Ya nggak ada, memang nggak ada nama Allah di situ. Lah kenapa yang Salemba dibiarkan gitu loh? So what katanya? So what? Kalau if you think Benar juga ini. that is to be apa namanya Kok dicampur-campur nih bahasa? Jaksel That's sekali nih exactly what Bapak. I've been doing here. okay, go ahead. Yeah, there you go. Yeah, so don't act like you are smart ass or something. Nah, Just listen. what I was doing was just trying to be we all Indonesia. Enggak, iya, tapi kedengeran kok. Ya, Abang lulusan Yeah, bahasa Inggris, saya ask percaya, us. Bang. Siap. Dan percaya. ask us politely. Udah gitu. balik ke bahasa Indonesia yang di bawah Iya. kasihan. Iya, Ustaz. Maaf, Afwan. Paham. Gue ini orang Islam, guys. Gue ini orang Islam, tapi gue juga sangat menjunjung tinggi kebangsaan. Kita semua sampai tau nggak? Ini kemarin gue baru datang. Agamaku untukmu, Ya, agamamu untukku, agamaku. Dia menyatukan, Bang. Dia mencampurkan. Dia mencampurkan Allah kami dimasuk itu jelas. Mereka mencoba mencampurkan untuk membidatkan atau untuk mengkafirkan. Itu jelas. Pak Irwan, Pak Irwan, dengerin. Wow. Pak, kita ini berdiskusi lintas agama ini menggunakan keilmuan masing-masing dari basic yang berbeda. Oke. Beda, tetapi kita pelajari juga apa yang menjadi konsen pembicaraannya. Contoh, Allah ini pertama kita telusuri dulu apakah ada di manuskrip mereka kata Allah. Oh nggak ada. Di terjemahan di daerah mana itu Amerika nggak ada. Ternyata adanya di Indonesia. Ya, memang itu Kita saya telusuri dulu kenapa, untuk apa. Memang saya Dengerin tuh dulu. baru nyadarin Dengerin dulu. soal itu ya. Ya dengerin dulu. Oke. Ya dengerin dulu Pak, dengerin dulu. Nah, ternyata nggak ada. Lalu dapat dari mana ini dan fungsinya untuk apa kok ditempelkan di kitab mereka? Kita telusuri ternyata untuk tipu-tipu, untuk misionaris. Untuk gitu loh Pak. Jadi Pak Irwan itu harus sadar gitu sebagai seorang muslim. Kita harus sadar. Pertama, saya meneliti sampai manuskrip nggak ada itu kata Allah, itu nggak ada. Jadi kalau nggak ada, ngapain dipaksakan harus ada di situ? Pertanyaannya untuk apa? Nah ini perlu dipelajari kan, untuk apa ini kan? Bener nggak? Emang Gitu loh nggak Pak, ada kita kan mempelajari di situ bahasa Pak. Ibrani apa Jadi gitu, kita kayak Allah gitu. nggak ada Ibrani, nggak ada Allah gitu, nggak ada. Nggak ada, itu ada ahli Ibrani. Ustadz Kiryos Moto itu ahli Ibrani Pak. Oke bro. Gitu loh. Ini di Jadi- atasnya Bapak ini ahli Arab. Ustadz Iya, Alif, saya tahu. Ustadz Tata Saya ahli tahu. Arab. Loh, Iya, saya di nggak bawah mau- ini nggak Ustadz mau Sugi, Ustadz Sugi ini juga ahli bahasa Jawa. Tuh, kurang apa coba kita di sini? Bible berlari dia. Biber berlari, Berjalan. ahli Bible. Gitu loh Pak. Jadi kita di sini itu dari basic yang berbeda-beda, tetapi mempelajari apa yang menjadi konsen pembicaraannya. Jadi jangan disalahkan dengan sebuah satu kalimat. Oh kita ini NKRI, kita ini Pancasila. Bukan, nggak cukup sampai situ Pak. Karena kita berbicara berdasarkan keilmuan, begitu loh Pak. Bapak paham nggak kira-kira sampai sana? Sampai sini? Iya. Gitu dong. Udah, silakan dilanjut teman-teman. Ya, Pada poin tapi nggak ini, boleh juga Bapak dong setuju bilang nggak, Pak? apa namanya saya dianggap ngajarin kesesatan gitu kan. Itu juga nggak bagus lah.
Enggak, iya, tapi pada poin Kenapa ini itu Bapak ngomong setuju kayak nggak, gitu Pak tadi? Irwan? Pak Irwan, pada Iya. poin ini berarti setelah mendengarkan paparan dari teman-teman kita semua, Pak Irwan setuju nggak ada kata Allah di dalam kitab mereka? Iya itu memang ada yang saya lihat Allah Allah Bapak gitu kan ada kan. 5 orang blow nih dia kasih naik bicara nggak ada ilmunya begini Terus ada Allah yang umum gitu. Itu kan ada. Nggak setuju nggak, Pak? Sabar Bang Andi. Tahu itu. Pokoknya maksud saya kan ngelihat dari maksud mereka. Menilainya aja harga terasi berapa udah pasti dijawab. Saya kan ngelihat dari niat aja, nggak ngelihat Niat macam-macam. apa, Pak? Setuju nggak Bapak terhadap kata Allah di dalam kitabnya Setuju? mereka? Setuju? Setuju gimana maksudnya? Hah? Suaranya kepotong. Setuju tadi. nggak ada nama Allah dalam terjemahan Bible-nya mereka? Setuju nggak? Ya kan kata ada Allah Bapa itu apa? Pertanyaan Ini nggak jelas Nggak nyambung, kan? pertanyaannya. Jadi Anda Pertanyaannya setuju, bentar. Jadi Anda setuju kalau Allah disebut Allah anak gitu? Ya kalau saya sih no problem aja sih sebenarnya. Oh, no problem. Berarti Anda itu secara Gini. tidak langsung. Mungkin bentar. karena saya nggak Bentar tahu. bang, gantian bang, Gimana ya? gantian bang. Secara tidak langsung Anda mengingkari surah Al-Ikhlas. Jelas-jelas dikatakan di surah Al-Ikhlas itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan ketika di situ dikatakan Allah itu Allah anak, kok Anda setuju? Ini gimana sih? Ya di Quran juga kan ngomong kayak gitu Allah tidak diperanakan. Artinya istilahnya kata mereka juga memandang Allah seolah punya anak gitu. Nah iya. Ketika Allah itu dianggap Allah anak, kok Anda setuju? Ya iya kan? Gimana sih ini orang? Iya kan? Anda Allah tidak setuju beranak, kalau ya kan? Allah itu diperanakkan? Kalau Allah tidak beranak, berarti mereka di sana juga di Quran juga mengakui bahwa mereka juga mengaku ada Allah, tapi masalahnya mereka menganggapnya beranak gitu. Nah iya, Anda setuju Allah itu dikatakan beranak? Ya enggak lah, gimana sih? Nah kenapa tadi bilang setuju? Lu apanya yang setuju? Saya nggak setuju. Saya Abang. tadi nanya, ketika Allah itu artinya Allah itu diperanakan, Anda setuju? Ya setuju katanya, gimana Saya sih? nggak setuju, tapi istilah cuman sebutan Allah itu berarti ada gitu loh. Malah Ada. melintir lagi. Padahal tadi ngaku setuju. Ya udah, sekarang berarti Anda sudah sadar. Nah, itu Iya. satu, Bang. Ya. Saya bukan orang Kristen kok. Saya di Iya, makanya itu. Inilah yang menyebabkan kita itu selalu berdialog dengan mereka. Kenapa kita ini nggak berdialog sama Hindu, Buddha gitu ya? Hindu, Buddha itu nggak nyamar-nyamar, Bang. Mereka itu punya jati diri, berdiri kaki sendiri. Nama Tuhan mereka misalnya Wisnu, Krishna, ya kan? Nggak masalah. Tapi Kristen tidak demikian. Bang Nama Sugi. kitabnya aja udah nyuri dari kita. Oke, Nama Bang Sugi kitabnya. begini. Bang Sugi, ini kasih saya waktu untuk kasih pendapat ya. Jadi Pendapat saya- apa? Pendapatmu nggak ada yang benar. Ya terserah. Kasih Bang Andi, kasih Bang Andi. Kasih. Nggak boleh gitu, Handi. Kamu tuh nggak pinter ya jadi orang ya. Udah. Lanjut. Waduh, kok nyerang pribadi? Lu yang nggak sih? boleh gitu tuh lu, bukan kita, lu yang nggak boleh gitu. Nggak Lanjut. pinter. Apa? Kok nyerang Itu pribadi? bahasa anak kecil, nggak pinter bahasa anak kecil. Ya, Ya, silakan apa? Pendapat Oke, Anda apa? Gini bang. Jadi justru bisa kita manfaatin untuk merubah mindset mereka itu kalau mereka cari gara-gara kayak gitu bang. Manfaatin apaan? Dia udah nginjek nama Allah kok dimanfaatin? Dari akhir nginjek nama Allah. Itulah yang saya mau jelaskan. Mending lo jelasin dia berapa ukuran ban depan kalau ban serep berapa gitu loh. Nyambung itu. Berapa ukuran ban depan kalau mobil Avanza? Apa hubungannya? Ya harus nyambung daripada ini nggak nyambung. Oh ya udah kalau nggak terima ya udah nggak apa-apa. Ya udah berapa ukuran ban depan kalau motor? Idealnya. Lanjut aja bang. Ya udah. Nyambung kalau ukuran ban depan itu. Jadi Kristen itu di mana tempat dia itu melakukan penipuan. Kalau dia tinggal di mayoritas Hindu, nama Tuhannya berubah ke Hindu-Hinduan. Makanya kalau kita lihat Bible yang bahasa Bali itu, Tuhan itu jadi Sang Hyang Widiwasa. Nah, mungkin kalau di Jepang berubah lagi apa nama Tuhan di sana?
Nanti di Cina begitu juga, di India jadi bagawan. Nah, memang Kota seperti Rominami. itu. Bagawan apa, Bang Moto? Enggak, kalau di Jepang jadi kota Rominami gitu. Jadi gitu, Kristen itu begitu. Beda dengan agama-agama lain. Kalau agama lain dia berdiri di kaki sendiri, Kristen tidak. Kristen itu nyamar-nyamar. Tujuannya apa? Untuk melakukan penipuan. Tanpa penipuan, Kristen tidak mungkin laku. Itu dia. Enggak, tadi saya lucu sampai sekarang ini. Kok pinter ya menyontohkan Biansa itu. Ada berapa rokaatnya jenazah? Mau jawab 1 sampai 1000 ya gak bener. Enggak ada rokaatnya. Yang ada itu 4 takbiran, gak ada rokaatnya. Jadi mau jawab berapapun ya salah dia. Itu yang kita ketawa, Ustaz. Untung jawab 2. Loh. Bang, Yang salah ini, yang salah adalah Tawanya telat lagi pengertian saya. yang salah Ardiansa ini, pertanyaan gue dibawa-bawa. Ini kita sapa dulu nih sebentar. Lanjut. Bang Adi Wirakusuma. Selamat sore, Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Muslim, Bang? Ya, Muslim. Iya, ada yang mau ditanya, ada topik yang mau diangkat, atau ada yang mau ditaarufin atau ajak berantem di atas ini? Atau ada teman Kristennya di rumah, kasih HP-nya ke dia gitu. Jadi kita bisa dialog karena nyari Kristen dulu gitu. Kalau gitu aku turun dulu ya karena penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian nih. Ada yang lebih parah sebenarnya tentang Kristen ini. Ada mereka tuh buat akun itu namanya tuh Islam dan Isa dan Islam gitu, Bang. Cuman di dalamnya tuh konten-kontennya tuh membahas. Terus mau masuk surga? Masuk. Enak aja. Nggak bisa lah, enak aja. Kalau itu kami demo lah, suka-suka. Itu dia Yesaya 9. Nah, jadi konklusinya anak Allah adalah Allah gitu. Di Ibrani 1 pun, Ibrani 1 kan udah perjanjian baru tuh. Jadi Iya. baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, anak Allah ini ya Allah juga. Oke. Tapi Jadi itu enggak gini bro, tapi itu enggak Oh, lazim masih gitu loh. tapi. Maksudnya bahkan Yesus sendiri di Yohanes 17 ayat 3 menyebut bahwa Allah yang sejati itu sang Bapa itu. Nah, Walaupun jadinya dia bisa dilabel Allah, tapi Yesus enggak usah lah kau sebut-sebut aku Allah, Elohim. oh, berarti Kira-kira ada kayak Allah gitu lah. lain. Berarti Bapak itu sang Allah, bukan Yesus. Ya, begitulah simpelnya biar enggak rumit ya pemahaman ini ya. Begitulah simpelnya. Jadi Elohim tadi yang di perjanjian lama itu bukan Yesus. Tadi yang di perjanjian lama itu. Bukan. Yahweh Oh, itu. bukan. Bukan. Hah? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Kan kemarin udah kuterangkan bagaimana sih ya, mentang-mentang ini doktrin yang enggak lazim ya. Bukan. Bukan, enggak ada di Alkitab itu, baik pengakuan para murid termasuk Paulus enggak pernah dikatakan Yesus itu Elohim. Iya, iya. Gurunda naik Gurunda. Oh, ada Gurunda. Ada, tapi privat. Muslim dah ni. Bang Simatupang, Kristen apa Islam bang? Lanjut dikit, Bang Cuma kalau berkenan Lanjut. mohon untuk request. Oke, Bang Herman. Ini pemahamannya begini ya, karena Ntar kita dulu, memahami. ini Kang Dito ini Ada orang Tritunggal. Sundanya nih. Kang Dito, Kang Sunda ya? Ya, mohon. Oh, oke, lajengkan. Dari mana by the way? Dari mana? Sunda mana nih, Kang? Saya di Bandung, Pangalengan ya. Oh, Pangalengan, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Iya. Bandung Barat ya? Iya betul. Bandung Barat, bukan Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Oh, Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Zuma. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh, saya turun lah ya. sahabat-sahabat sekalian. Enak aja Bang Herman. Ngapain? Halo, Bang Di sini Juma. kita belajar bersama. Ya, kita belajar bersama. Takut saya nih. Di sini aja Bang, ngobrol-ngobrol Mana sih, Bang? santai kita. Mana Bang Simatupang tadi ya? Oh itu. Oh. Salam Bang Simatupang. Iya, salam. Gimana Bang? Iya, ini pertanyaannya Bang. Kan ini Iya. pertanyaan ajaib. Jawabannya Sih. 2. Mantap. Betul, Mantap Yesus itu. lebih tua. Betul, Yesus lebih muda. Gitu, betul jawaban keduanya. Iya. Ini pertanyaan Maksudnya ajaib. gimana ini? Hah? Ya itu tadi mau dijelaskan. Jadi panjanglah cerita.
Yesus itu Elohim apa bukan? Ya aku bilang ya bukan lah. Mana ada tuh rujukannya di Alkitab Yesus itu Elohim. Sedangkan ngaku Mesias saja udah gempar kan? Apalagi ngaku Allah, bisa dikeroyok lah Yesus itu kapanpun dimanapun. Ngaku Mesias saja udah gempar. Betul nggak Bang Juma? Iya, betul. Nah, terus Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu siapa sebenarnya? Yesus dalam keadaan sebenarnya. Iya. Oh, keadaan sebenarnya dia sebenarnya apa? Roh ciptaan Sang Bapa. Dialah yang pertama dari segala yang ada. Bahkan dialah jadi alasan penciptaan yang lain. Istilahnya kalau nggak ada Yesus ini, yang lain itu diciptakan kayaknya sia-sia, bikin pusing kepala Sang Bapa gitu lah aku rasa itu ya. Menurut intuisiku ya. Jadi harus diciptakan dulu ini sang anak ini. Sang anak ini nanti belajar tentang idealisme Sang Bapa, ideologinya, apa kemauannya. Nah, dan sang anak belajarnya mantap, sempurna, dikuasailah semua ideologi Sang Bapa ini. Maka digelarilah Yesus ini firman yang hidup. Makanya semua perkataan Yesus harus ditaati. Semua tindakannya harus kita panuti. Jadi gini Bang Herman, perkataan Yesus yang harus ditaati perkataannya apa aja coba? Perkataan, ideologi, Enggak, kasihilah sama manusia, itulah globalnya ya. Kasihilah sama manusia. Ya. Pertama kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah sama manusia. Itu globalnya. Kasihilah, mendetailnya bisa kita baca. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu itu Allahmu berarti Tuhannya siapa itu? Jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Yahweh Elohimmu, gitulah itu bahasanya. Berarti mengasihi Elohim atau Yahweh kan gitu kan? Iya, ya. Nah, supaya mendapat hidup yang kekal, betul kan? Hidup yang kekal berkat, itulah. Iya, artinya harus menyembah kepada Yahweh Elohim. Bukan Yesus kan? Ya Yesus disembah sebagai raja. Waduh. Raja di atas segala raja gitu loh. Namanya kepatuhan kepada raja gitu lah. Tuhan kan dia kan dikasih otoritas sebagai penguasa. Yap. Kita serahkan ke Guru Nda. Oh iya, Gak apa-apa, lanjut aja Bang. Saya enggak apa-apa, nyimak, silakan. Ya gitu tadi ya. Udah. Ada gak Yahweh menyuruh nyembah anaknya? Pertanyaan bagus. Kalau secara eksplisit itu nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kenapa Anda berani-berani lebih mengutamakan daripada Yud-Fafe? Harusnya Yud-Fafe yang wajib disembah, bukan anaknya gitu. Ya memang disembah juga lah Yud-Fafe. Nah, makanya saya bilang tadi kalau Yud-Fafe, lagu-lagu Kristen pun kan ada kan, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi. Ajarku mengenal. Iya. Jadi kalau Bapa Surgawi, ya. Jadi sang Bapa itu ada nggak nyuruh menyembah anaknya? Nah kan, itu ya pertanyaan yang bagus. Secara eksplisit tak ada. Bahkan Yesus pun secara eksplisit tidak ada memerintahkan. Tapi dalam sebuah kejadian lah ya, Yesus mendatangi murid yang ragu menyembahnya. Didatangi. Itu mau naik ke surga Yesus kan? Oke, kalau gitu berarti sudah ada benang merahnya sudah di sini. Silakan Guru Nda, lanjut. Iya, baik. Terima kasih Bang. Jadi kalau hormat kita di sini ada Bang Guru Nda ini. Ya santai aja kita. Kebetulan aja saya yang paling tua di sini kan. Kalau ilmu enggak lah. Sahabat-sahabat Muslim saya ini mereka orang-orang belajar semuanya. Jadi gini Bang, kalau kita berbicara mengenai kasih ini harus kita dudukkan pada dudukan yang sesungguhnya, bukan hanya kasih dalam perspektif kita berbaik-baik, bersapa, bertutur kata baik. Kasih ini betul-betul implementasinya adalah harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim itu Tuhan kita, Tuhan yang esa. Nomor 5 dari Ulangan 6, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya,
mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya kepada sebagai tanda pada tanganmu, haruslah engkau melambangkan di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Elohimmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota yang besar dan yang baik untuk kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi, sabar. Sumur yang tidak kau gauli, kebun-kebun anggur, kebun-kebun sait yang tidak kau tanami. Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, jangan supaya engkau melupakan Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari kota Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi kasih itu, kasih kepada Tuhan itu mentaati perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini Kristen tidak lulus. Iya. Kenapa? Karena Paulus mematikan semua ini. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Selesai. Lalu bagaimana mau kasih? Bagaimana mau kasih kepada Tuhan kalau ini dihapus? Silakan. Bang Simatupang dulu mungkin. Halo Bang Simatupang. Iya, selamat sore semua. Sore. Iya, sore. Silakan dijawab Bang Simatupang, baru Bang Herman. Iya, Waktu dulu Bang Simatupang. Ya kita nggak ada saling bantu, kita sama-sama belajarnya. Oh iyalah. Tolong apalah dulu Bang Juma tadi. Direspon. Jadi gini. Pada hakikatnya kan hukum Taurat yang dibagikan Musa sama bangsa Israel itu, yang seperti bilang Bang Juma, nggak mampu dilaksanakan oleh bangsa Israel, itu benar. Tidak akan ada satu orang pun yang akan mampu melaksanakan itu. Pengertiannya begini, bisa saya laksanakan 9, kalau 1 juga tidak saya lakukan, maka semuanya akan gugur. Jadi implikasi dari kedatangan Yesus Kristus, kasih itu apa sih sebenarnya? Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, dan tidak memegahkan diri. Jadi disempurnakan Yesus Kristus lah arti semua hukum Taurat itu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Itu aja, sederhana aja kok, nggak repot-repot. Jadi tadi saya sudah jelaskan tadi apa itu kasih. Kasih itu sabar. Maka kita harus murah hati. Maka kita harus tidak memegahkan diri. Maka kita tidak harus sombong. Begitu juga dengan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tuhan itu tetap Tuhan. Begitu saudara-saudaraku. Ya, baik. Jadi kasih perspektif Kristen, iya betul. Kita akui itu seperti itu, Bang. Kasihnya Kristen itu begitu. Tapi kalau berbicara kemudian terkait dengan apa yang saudara katakan, tidak ada yang sanggup kemudian untuk melakukan hukum Taurat. Sebenarnya ajaran Kristen itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat ajaran Kristen itu. Polanya kemudian sesuai dengan instruksi. 1, akal harus dimatikan dulu, baru bisa memahami Kristen. Mereka lebih mengedepankan yang mereka sebut Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Nanti kita akan ke situ. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ingat. Harus engkau melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya.
Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Itu kasih kepada Tuhan. Di dalam Yosua 22 nomor 5 juga sama. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kristen tidak bisa lolos di sini. Kenapa nggak bisa lolos? Karena Kristen diajari untuk meniadakan semua perintah-perintah Tuhan menuju kepada perintah Paulus. Jadi perintah Tuhannya itu dibatalin. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan, ketentuan, perintah yang ada di dalamnya. Pengikut Paulus harus meniadakan ini. Makanya mereka makan babi, nyembah Yesus, ibadah minggu, apalagi tidak sunat. Itu kenapa? Karena Paulus yang ngajarin. Jadi untuk sampai kepada level kasih kepada Tuhan, Kristen sudah nggak punya. Makanya Yesus mengatakan, iblis lah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Coba kita tanya teman-teman Kristen, atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Kristen kemudian mengatakan Tuhan itu menjadi makhluk? Atas keinginan siapa terhadap Kristen ini sehingga ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, mengatakan Tuhan 3 pribadi? Itu kehendak siapa? Semua kehendak Paulus. Tak ada lagi kehendak Bapa yang di surga yang disebut Elohim. Jadi tak ada kasih dalam Kristen itu kepada Tuhan, itu tak ada. Makanya mereka dianggap Abu Dasarah atau orang-orang bidat dari kalangan Yudaism. Nah ini perlu dipahami dulu. Kalau kasih kepada Tuhan, implementasinya wajib menjadi penganut Torah. Coba lihat bagaimana Yesus menerangkan dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus? Orang-orang Farisi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan hukum Tuhan. Maka kata Yesus kepada pengikutnya Bani Israel kala itu, jangan kau mengikuti mereka, tapi dengarkan apa yang mereka katakan, namun jangan kau mengikuti mereka. Mereka hanya mengatakan tentang hukum, tapi mereka tidak mempraktekkan, kata Yesus. Nah, apa bedanya dengan Kristen? Menempelkan kitabnya orang Yahudi dalam kitab mereka, ditenteng ke gereja, tapi tidak melakukan. Berarti sama aja, kata Yesus kepada muridnya, jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti. Nah, untuk itulah saudaraku, kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu tidak ada yang sulit, tidak ada orang yang sanggup, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuk, meninggalkan hukum Taurat itu terkutuk. Nah, bagaimana kalau mereka khilaf, lalai, tidak melakukan kemudian sesuai dengan instruksi Torah? Solusinya bertobat. Solusinya bertobat. Bukan meninggalkan satu karena gagal, meninggalkan semuanya. Itu tak ada teori dan tak ada praktek tentang itu di tengah-tengah Bani Israel. Jadi kenapa muncul tua mana Yesus sama ibunya? Itu karena teman-teman sudah meninggalkan hukum Taurat, sehingga belepotan iman, belepotan perkataan, belepotan asumsi. Ada yang mengatakan Yesus lebih tua dari ibunya, ada yang mengatakan ibunya lebih tua dari Yesus. Mengatakan ibunya lebih tua dari Yesus itu salah, mengatakan Yesus ibu lebih tua daripada ibu juga salah. Kenapa demikian? Karena itu tadi, meninggalkan hukum Tuhan, sehingga Yesus pun dilantik, dijadikan bagian daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kasih terhadap Tuhan di Kristen itu, sekali lagi saya katakan, tidak ada. Demikian. Nah, kasih pemaparannya Bang Juma. Aku dulu Bang ya. Waktu Bang ya. Sebentar ya aku. Bentar. Makasih pemaparannya ya Bang Juma ya. Jadi betul. Kasih terhadap Tuhan itu memang diimplementasikan dalam Taurat itu ya, ritual-ritual Taurat itu betul. Tapi setelah Mesias datang, ada ritual-ritual yang untuk menghapus dosa itu sudah nggak relevan lagi Bang, karena Mesiasnya sudah datang. Karena
yang mengurusi dosa itu sudah datang. Dan yang terpenting sebenarnya dalam hukum Taurat itu seperti kata Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Semua hukum Taurat itu intinya di situ. Jadi apapun ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Yahudi, para Masehi itu, semuanya itu ujung-ujungnya mengasihi sama manusia, mengasihi Tuhan. Nah, kalau hukum-hukumnya itu supaya tidak mendatangkan murka Tuhan, itu sampai sekarang dilakukan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Itu semuanya dilakukan. Gak mungkin itu ditinggalkan. Itu kan perintah. Itu harus dilakukan. Yang tidak dilakukan adalah ya ritual-ritual itu. Kalau berdosa, bakar ini, persembahkan itu. Ini ritualnya. Harus pergi ke imam, baru imam nanti ke ruang Maha Kudus dengan segala macam apanya, SOP-nya. Itu udah nggak relevan lagi karena yang mengurusi dosanya sudah datang. Yesus sudah datang. Mesiasnya sudah datang. Jadi kalau kita berdosa tinggal datang kepada Yesus. Kalau sekarang berarti ya secara pribadi lah ya, supranatural, datang pada Yesus, minta ampun atas segala dosa dan berkomitmen tidak mengulangi lagi. Begitu. Dan kalau memang serius dia bertuhan sama Yesus, dia nggak akan berani mengulangi. Kalau dia mengulangi lagi, itu namanya main-main. Bisa kena sial dia nanti dalam hidupnya. Jadi bukannya membatalkan hukum Taurat. Nah, masalah babi. Masalah babi ini ternyata kan hanya masalah medis ini sebenarnya. Ini sama dengan kasus murid-murid Yesus waktu makan tidak cuci tangan. Datang pemuka agama marah-marah. Kenapa kau nggak mengajarkan muridmu cuci tangan? Datang Yesus marah balik. Kau hanya mengajarkan ajaran manusia. Artinya pemuka agama ini hanya peduli hal-hal medis sebenarnya itu, hal-hal berbau medis. Cuman kala itu kan belum tahu, tapi kan Yesus sudah tahu ini sebenarnya masalah medis. Kalau Yesus menerangkannya nanti jadi kuliah kedokteran kan gitu. Tapi intinya Yesus berkata, ini kan hanya masalah-masalah ajaran manusia yang kau ajarkan. Sementara ajaran-ajaran yang Tuhan malah kau abaikan. Itu apanya protesnya Yesus ke pemuka agama. Sama dengan babi juga. Ini pun sebenarnya masalah medis. Di zaman itu, waktu zaman-zaman Abraham lah kita katakan ya. Tentu kan pengetahuan di bidang medis kan sangat minim. Jadi kalau mereka makan B2 yang begitu, ada cacing pita apa kan, bisa penyakitan nanti ini umat pilihan ini. Jadi supaya lebih amannya ya Tuhan bilang jangan makan ini, itu, ini, itu. Semua yang masuk ke mulut itu tidak menajiskanmu. Yang bahkan yang justru yang keluar dari mulutmu lah yang menajiskan. Dan diulangi lagi ketika Petrus mendapat penglihatan. Ketika Petrus disuruh mau menemui perwira Italia, Petrus berpikiran itu kan orang kafir, makan babi apa segala macam. Malamnya dia bermimpi, dilihatnya itu karpet terbentang semua makanan yang diharamkan, babi apa segala macam. Ada perintah dari langit, makan, sembelih, makan. 3 kali si Petrus menolak. Akhirnya dia menyerah. Baru keluarlah firman dari langit. Dalam mimpi itu ya, apa yang dinyatakan Elohim halal, jangan kau nyatakan haram. Nah, jadi Yesus sudah mengatakan tidak menajiskan. Elohim dalam mimpi Petrus, Rasul Petrus mengatakan jangan kau haramkan yang kunyatakan halal. Nah, jadi kami tidak merasa melanggar namanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu ritual-ritualnya itu hanya sementara menunggu Mesiasnya datang. Begitu. Dan kami tidak menempel kitabnya orang Yahudi. Kitab orang Yahudi kami ambil bulat-bulat. Baik perjanjian baru itu pun kitabnya orang Yahudi. Karena perjanjian baru itu adalah isinya biografi Mesias. Mesias yang diakui orang Yahudi, murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Jadi kami nggak mencontek, menjiplak, nggak mengambil bulat-bulat kitab orang Yahudi untuk kami. Karena kami percaya Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan semesta alam. Tuhan bangsa-bangsa lain nggak kami anggap itu Tuhan benaran, itu Tuhan palsu. Begitu. Jadi orang Yahudi mau protes sama kami bahwa kami mempertuhankan Tuhannya, silakan saja. Tapi kami nggak ambil pusing itu. Silakan aja dia mau protes, nggak peduli kami. Nah, jadi saya rasa segitu dulu. Kalau Bang Simatupang mau tambah, silakan. Ya, terima kasih Bang Herman. Begini, apa yang diajarkan Paulus bukan itu yang kami bukan Paulus yang menuhankan Tuhan Yesus, tapi ada ketentuan bahwa Yesus Kristus juru selamat, dialah jalan, dialah sumber kebenaran, dialah hidup.
Jadi dia sudah Tuhan, bukannya jadi dilantik jadi Tuhan. Baru mengenai Paulus dengan ucapannya, "Bapakmu lah iblis." Kalau kita dikuasai oleh keinginan hati kita, keinginan daging kita, keinginan mata, maka iblis dengan segala tipu dayanya, ya memang jadi dia bapaknya. Begitu. Jadi perihal babi, seperti yang disampaikan oleh Bang Herman, secara konteks tidak ada yang haram. Tapi kalau misalnya begini, itu kita udah tahu racun, kita makan, kita mati, ya salah. Nah, kalau itu makanan dan bisa menyehatkan tubuh dan juga memenuhi segala kebutuhan jasmani, nggak masalah. Tapi apa yang keluar dari mulut kita, hal-hal yang najis, ya itulah yang mengharamkan kita. Saya aplikasikan begini. Saya di tengah hutan, saya tidak ada makan, yang ada babi. Apakah saya harus mati? Kan tidak. Maka babi itu bisa saya makan, dan itu tidak melanggar kasih saya kepada Tuhan. Gitu loh. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, saudara-saudara yang makan babi ini, sering-seringlah baca Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17, di mana Tuhan akan datang menghanguskan semua pemakan babi. Itu dulu. Yang kedua, yang menyembah Yesus ini, di dalam Matius 7, 15 sampai nomor 23, siap-siaplah Anda diusir oleh Yesus. Makan babi, nyembah Yesus, itu diusir, dibakar api. Nah, dari kedua pemateri dari pihak Kristen, dua-duanya hanya berasumsi. Tidak ada data. Asumsi seakan-akan lebih layak menjadi pengganti Paulus untuk mendirikan sebuah agama baru dengan pola Bible sendiri atau revisi Bible, bikin kitab sendiri. Kasih itu adalah makan babi dan seterusnya. Lalu kemudian mencoba untuk menarasikan Matius 15 dengan seenak perut. Matius 15 itu tidak berbicara mengenai halal haramnya babi. Matius 15 itu Yesus murid-muridnya tidak sedang ada di meja makanan di mana menunya ada babi, enggak. Jadi jangan ngarang-ngarang. Belajar itu harus pakai hikmat, bukan doktrin. Ketika ahli Taurat, orang Farisi datang melihat teman-teman murid-murid Yesus, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Di situ tidak sedang bahas kenapa muridmu makan tidak cuci tangan dan yang dimakan itu babi. Orang Yahudi, orang Yahudi tidak ada sedikit pun menyentuh makanan-makanan yang menjijikkan menurut hukum Musa. Jadi jangan Anda bawa babi ke situ, jangan Anda bawa guguk ke meja makannya orang Yahudi. Ketika kemudian Yesus mengatakan masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, maksudnya tidak offside sampai kepada babi, anjing, monyet, padale, kura-kura, nggak ada. Ini sedang membahas cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan sedang membahas makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang halal. Coba pelajari lagi secara konteks, jangan asumsi doktrin. Jadi di situ tak ada kemudian dikatakan tak ada lagi yang haram, babi masuk halal, apa yang keluar itulah yang haram. Ya sudah, narkoba masukkan semua. Kalau begitu. Jadi Matius 15 itu sekali lagi tidak sedang membahas halal haramnya babi. Catat itu. Kemudian yang kedua, tadi masih ada yang menyerempet tentang kasih, lalu kemudian mengajarkan kemudian kebenaran. Yang disebut kasih, sekali lagi saya katakan, menurut Yesus, kasih kepada Tuhan adalah taat kepada perintah Tuhan. Kasih percaya kepada Yesus adalah taat kepada perintah Yesus. Nah sekarang nih, kita susun semua perintah Yesus, mulai dari 1 sampai ke 1000. Kita susun perintahnya Yesus. Ada enggak di antara satu perintah di antara 1000 perintah itu yang mengarah kepada Kristen, membuat kita menjadi Kristen, membuat kita makan babi, membuat kita ibadah minggu, membuat kita menyembah Yesus? Ada enggak? Tidak ada. Jadi Kristen ini murni ajaran Paulus. Seperti saudara Herman mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Coba Anda periksa
Perintah dari mana itu yang Anda lakukan? Misalnya jangan berzina. Nah, jangan berzina. Itu perintah dari mana? Perintah dari Bapak. Bapak siapa? Bapak Elohim. Nol, salah. Perintah dari Bapak itu sudah gagal, sudah batal, nggak dipakai lagi. Kalaupun ada perintah jangan berzina, itu muncul di perjanjian baru. Perintah siapa? Perintahnya Bapak. Memang Bapak, tapi Bapak Antioquia, Paulus. Bapak Elohim mengajarkan jangan berzina. Bapak Paulus mengajarkan jangan berzina. Tapi Paulus berdiri di tengah. Bapak, perintahmu udah selesai. Masa tugasmu udah selesai. Sekarang aku menjadi bapak bagi Kristen. Ayo Kristen, jangan berzina. Tapi jangan berzina, jangan menurut perintah Bapak Elohim. Jangan berzina menurut perintah saya sebagai Bapak Paulus. Anda jangan mencuri, jangan merampok, jangan membuat saksi palsu dan seterusnya. Kristen itu melakukan itu, tapi itu tidak berdasar kepada Bapak Elohim. Bapak Elohim sudah dihapuskan perintah-perintahnya. Sekarang yang berdiri adalah Bapak Paulus. Tak ada lagi pendidik. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kata siapa? Kata Paulus. 1 Korintus 14 nomor 48. Akulah yang menjadi bapakmu. Bapak Elohim itu sudah nggak ada, udah pensiun. Sekarang aku yang jadi bapakmu. Nah, ini yang dilakoni Kristen. Jadi mohon maaf sekali lagi saya katakan, tadi ada saya mengatakan ajaran Kristen itu jauh lebih berat daripada ajaran Torah. Karena ajaran Kristen itu mematikan akal. Kalau Taurat itu masih gunakan akal. Contoh misalnya di dalam Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini sekarang teman-teman kita ini, kalau saya minta ginjalnya boleh nggak? Atau matanya satu, yang satu kiri, yang satunya saudara Herman kanan, boleh nggak? Coba implementasikan ini, apa yang ada dalam kitab saudara Lukas 6 nomor 30. Bisa enggak? Apa yang kamu kasih jangan kau minta lagi kembali. Berilah kepada setiap orang yang meminta. Jadi kalau saya minta misalnya ginjalnya sebelah, atau saya minta jantungnya, boleh nggak? Karena ini dalil di kitab saudara. Jadi lebih berat. Kitab Anda itu lebih berat. Sedangkan kalau di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Apa yang berat di hukum Taurat itu? Ibadah, menyembah Tuhan, jangan berdusta, hormati kedua orang tuamu, jangan menyembah selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang berat? Tak ada yang berat. Lebih berat di Kristen karena harus mematikan akal. Bayangkan beratnya tuh, kita disuruh menyembah bayi, disuruh menyembah mantan mayat. Sementara kita ini orang waras, kita ini manusia punya akal. Saking beratnya, akal harus mati. Habis itu nyembah mantan mayat itu, karena dialah satu-satunya jalan katanya menuju kepada Bapa. Nah inilah saudara ya, kalau di dalam agama Kristen itu tak ada kasih. Sekali lagi saya katakan, tak ada kasih kepada Tuhan, bahkan kepada manusia tak ada. Tapi kalau berbuat baik kepada manusia, Kristen oke, jagonya. Ada bencana, Kristen turun bawa spanduk, kemudian orang dibaptis. Ada bencana, kirim Indomie, bawa beras. Itu berbuat baik kepada sama manusia, itu Kristen jagonya. Tapi kalau kasih kepada manusia, tak ada. Apalagi kasih kepada Allah, pada Tuhan, tak ada. Karena kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Elohim. Bayangkan aja nih, mohon maaf, 30 detik terakhir. Bagaimana mau dikatakan kasih? Begitu mereka orang Kristen punya anak, sudah bisa bicara, diajari apa? Diajari menyembah kepada Yesus. Begitu mereka bisa berjalan, diajak ke gereja menyembah Yesus. Menyembah Yesus itu adalah membuat ilah lain, adalah kejahatan menurut Yesus. Matius 7:15-23, barang siapa yang menyeru Yesus Tuhan, 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 tapi tidak melakukan kehendak Bapa, dalam kurung hukum Taurat, maka dia semua adalah pembuat kejahatan, dilemparkan ke neraka. Jadi mana kasihnya Kristen ini? Anaknya diajari menyembah kepada manusia. Apakah itu kasih? Tidak. Itu menjerumuskan anaknya masuk ke neraka. Jadi tak ada kasih. Anaknya nanti ngajarin juga kepada cucunya. Begitu seterusnya.
Jadi mana kasihnya? Tak ada. Tapi Kristen berbuat baik, ya mereka berbuat baik, mereka senyum ke kita, menyapa kita, ngopi bareng kita. Tapi berbicara mengenai konsep akidah, Kristen kepada Tuhan tak ada kasih, Kristen kepada sesama manusia pun tak ada kasih. Itu dari saya kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan akal sehat. Silakan. Nggak boleh gitu juga lah Bang Jum. Itu kan aklamasi namanya. Kita ini, tadi kan saya sudah sebutkan, apa sih kasih itu? Kasih itu sabar, murah hati. Kalau kita aplikasikan sangat berat loh. Nggak boleh dong aklamasi begitu. Nggak boleh. Itu namanya sikap aklamasi Bang Jum. Keputusan sepihak, udah kita salah. Enggak dong. Kita tadi udah diajarkan kasih. Udah sama-sama tahu kita tadi kasih itu apa sebenarnya. Sangat sulit. Sangat sulit untuk melaksanakan kasih. Sangat sulit. Dan apa yang Bang Juma paparkan tadi sama beratnya kekristenan yang mematikan akal sehat. Itu sama dengan kasih. Dicontohkan sama Bang Juma tadi, misalnya diminta mata sama kami dua, sama Bang Herman. Sangat berat. Sangat berat. Mungkin kalau saya pribadi mungkin agak berat untuk memberikan, karena saya masih memikirkan hal-hal ke depan. Saya butuh ini, saya butuh itu. Nah, itu kasih. Itulah kasih Bang Jum. Jadi gitu Bang. Perihal dalil-dalil, asumsi, kami pun kalau mau masuk surga nggak ditanya dalil kok. Di Markus mana, di Matius mana, di Lukas mana, nggak ditanya itu kok. Dan nggak mesti harus sepasih Bang Juma saya menghafalkan semua itu. Ini dalilnya. Enggak. Tapi kita semua dinilai dari buah kita, bukan karena kejagoan saya dalam menghafalkan semua ayat-ayat suci. Enggak, itu ukuran kita. Ukuran kita adalah buah. Dan begini Bang Jom, kesimpulan dari semuanya ini Bang Jom, bagi kita semua adalah akhir hidup kita. Jadi jangan bikin parameter. Bang Juma lihat mungkin orang Kristen, banyak orang Kristen Bang Jom, tapi bukan berarti orang Kristen mengaku dia jadi orang baik, dia jadi orang Kristen yang taat. Enggak, bisa saja dia labelnya Kristen, tapi belum tentu dia menjalankan kaidah kasih tadi. Gitu loh Bang Jom. Makasih Bang Jom. Ya, sama-sama Bang. Ada lagi sebelum saya tanggapi, silakan. Boleh saya tambahin Bang Juma? Oke. Jadi saya menyoroti tadi masalah menjadi Kristen ini ya. Kristen itu sebenarnya kan untuk semua. Anda pun harusnya Kristen, menerima Yesus sebagai Mesias. Semua harusnya kita. Semua harusnya kita mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan itu dari surga untuk semua orang. Yahudi itu atau Israel itu, bangsa Israel itu hanya media. Mereka hanya media. Itulah kenapa dikatakan Sang Bapa kepada Abraham, melaluimu semua bangsa akan diberkati. Melalui dia hanya media. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kalau Tuhan marah, murka, semuanya dilenyapkan. Kayak kasus air bah. Kan semuanya. Jadi daripada seperti itu, mending dipilih satu bangsa. Dimulailah dari si Abraham. Begitu itu Bang Jom. Jadi semuanya kita harusnya Kristen, mengikut Yesus. Kristen itu bukan agama, tapi way of life. Bagaimana Anda hidup supaya berkenan kepada Elohim, Yahweh. Nah, datanglah kepada Yesus. Yesuslah yang tahu bagaimana caranya biar kita berkenan kepada Yahweh. Karena Yesus memang sudah berkenan secara sempurna di hadapan Yahweh. Makanya dia bergelar firman yang hidup. Begitu ya. Jadi semua ini kita Kristen. Yahudi itu hanya media. Kalau Yahudi melarang kita menuhankan Tuhannya mereka, kita roltok kepalanya, kita lotak. Tuhan itu Tuhan semua orang Yahudi. Kau hanya media. Gitu kita bilang. Mana bisa dia memprotes? Jangan sembah Tuhan kami. Kita jewer kupingnya. Orang Yahudi itu pun ada di situ masih. Itu karena bantuan orang Kristen. Karena orang Kristen menganggap mereka itu aset. Seperti orang Indonesia memperlakukan Keraton Jogja. Itu aset, identitas. Nah begitu. Nah baru kemudian ini saya catat ini ada apanya Bang Juma, katanya kita asumsi. Nggak mungkin dong kita bisa bercerita seperti
Itu semuanya hanya ngarang-ngarang. Untuk apa buang waktu dong hanya mengarang-mengarang kita di sini. Kita juga di sini pelayanan. Sebenarnya kalau mau kita materialistis, ngapain kita ikut-ikutan komal-komal gini? Ini kan panggilan jiwa kita juga. Nah, ada yang saya catat di sini ya, perintah Bapa jangan berzina itu sudah gagal, dibatalkan oleh si Paulus. Nah, lagi-lagi Paulus yang jadi korban. Paulus itu setahu saya nggak ada yang salah. Paulus tidak mengatakan Yesus itu Elohim Bapa, juga tidak. Jadi hanya karena dia dulu mantan teroris agama, jadi stigmanya jadi selalu buruk. Gak seperti itu ya. Paulus itu mengikuti, bahkan berguru kepada murid-murid pertamanya, Petrus. Itu bahkan dia dibaptis oleh murid pertamanya kan, si Ananias. Tadinya kan dia buta, akhirnya setelah dibaptis baru bisa melihat. Nah, jadi kami nggak asumsi, justru Bang Juma yang asumsi mengatakan Bapak Elohim sudah dibatalkan oleh si Paulus. Salah, nggak mungkin itu. Bagaimana bisa ceritanya? Kami juga menuhankan Yesus, menuhankan, menganggap Yesus adalah Tuhan yang bersifat ilahi, berkuasa atas hidup kekal. Itu ada dalilnya. Jika kami menyembah Yesus baik sebagai Tuhan dan Raja, itu sudah termasuk menyembah Sang Bapa Elohim Yahweh. Karena kan semua yang dilakukan Yesus itu semua tentang Bapa. Perkataannya, ucapannya, perbuatannya, semua itu tentang Yahweh. Jadi kalau kita menyembah Yesus, itu sudah sepaket menyembah Sang Bapa juga. Karena itu juga yang dikehendaki Sang Bapa. Dengarkanlah perkataan anakku, dengarkanlah dia supaya kamu hidup kekal. Itu perintah Bapa, itu keinginan Sang Bapa. Jadi menyembah Yesus itu bukan berarti kami jadi membunuh akal, enggak, ada dasarnya itu. Jadi Kristen membunuh akal katanya. Ya kalau Kristen membunuh akal berarti sudah melawan dengan perintah Tuhan dong. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budimu. Nggak mungkin, kita harus menghormati akal. Yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah akal. Nah begitu ya. Jadi baru kemudian Mesias. Mesias itu adalah bagian dari Taurat. Ketaatan kepada Mesias itu adalah bagian dari Taurat. Makanya dikatakan dia melengkapi Taurat itu. Karena ritual-ritual bakar kambing, bakar domba kalau dosamu ini, dosamu itu kan sebelum Mesias datang. Memang begitulah dulu ritualnya. Tapi kalau Mesiasnya datang, ya datang pada Mesiasnya. Dia yang berwenang mengurus dosa kita. Dia yang tahu bagaimana kita bisa terlepas dari dosa. Mesias, dia sudah melakukan pelayanannya 3 tahun yang lalu, yang beresiko, yang berakhir pada penyaliban. Itu kan harganya mahal dibayar sama Sang Mesias. Jadi ya ketaatan pada Mesias adalah bagian dari hukum Taurat. Kami nggak melawan hukum Taurat. Semua yang dilarang di hukum Taurat itu tetap kami lakukan. Makanya kami tetap membaca Perjanjian Lama. Karena memang kami harus menaati perintah dari Tuhan semesta alam itu. Nah begitu ya. Baru apa lagi nih ya? Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Sedikit sebelum ditanggapi Bang Juma, sedikit aja Bang. 3 detik Bang. Begini, ada tertulis di kelemahankulah maka nyata kemuliaan dan kekuasaan Tuhan. Jadi kami orang Kristen mengakui kelemahan, maka kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tambahan yang kedua, tolong dicatat, tidak ada satu catatan pun yang menyatakan Tuhan Yesus itu berdosa. Itu makanya dia adalah Tuhan. Terima kasih Pak Juma. Ya, baik. Saya ambil dari yang terakhir ya, mohon izin teman-teman. Tidak ada satupun catatan mengatakan Yesus itu berdosa. Kalau begitu, Yesus haram hukumnya dibunuh. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau hambur-hamburkan dusta. Orang yang benar, orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Kan tadi di awal kan saya sudah katakan orang Kristen itu tak berakal. Maaf, bukan tak berakal, tidak menggunakan akal. Oke, Anda mengaku Yesus tak berdosa, tetapi kemudian Anda mengumpulkan semua dosa-dosa manusia. Dosa mencabul, membunuh, merampok, memperkosa ibu kandung sendiri, membunuh anak-anaknya sendiri. Itu dilimpahkan ke Yesus. Yesus berlumuran dosa, Anda katakan tidak berdosa. Jadi Yesus itu layak masuk ke neraka. Kalau Anda memaksakan semua dosa-dosa ditebus semua dosa-dosa.
Ini kenapa pemainnya diganti sama ibu ini? Jadi serba salah Anda itu. Yesus tak punya dosa, tapi dosa-dosa Romawi Yunani membunuh jutaan manusia itu dilimpahkan ke Yesus. Kemana Yesus harus pergi mempertanggungjawabkan itu? Ya ke neraka lah. Masakan seperti itu? Ini kaidah apa? Kemudian semua yang ada di Taurat kami lakukan. Bung, yang mana yang Anda lakukan di Taurat? Nyembah Yesus? Apakah itu perintah Taurat? Tidak bersunat? Apakah itu perintah Taurat? Ibadah minggu? Apakah itu perintah Taurat? Tidak bersunat, ibadah minggu, makan babi, apakah itu perintah Taurat? Mana yang Anda lakukan di Taurat? Tak ada satupun. Di hukum Taurat itu Anda lakukan, tak ada satupun. Boleh Anda tunjukkan kepada saya kalau ada? Tak ada. Kemudian siapa lagi tadi? Kristen membunuh akal. Memang betul, Kristen itu membunuh akal. Makanya mereka melakukan hal yang menjadikan mereka Kristen. Panduan perintahnya ada di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Tidak ada di Kristen itu apa? Pola agama Kristen yang diasaskan dari akal itu apa? Yang mengantar kita ke ibadah minggu itu apa dari akalnya? Nggak ada. Menyembah Yesus dari akal apa? Tak ada. Tak ada di Kristen itu kemudian masuk akal. Tidak ada satupun. Kemudian menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Waduh, dengarkanlah perintah anakku. Perintah anaknya apa? Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita menyembah dirinya. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita membatalkan hukum Tuhan. Mana perintahnya Yesus? Supaya kita hari Minggu ibadah. Supaya kita Ya, ada yang nge-report. Cuma di-report teman-teman. Bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Itu Pak, itu tadi dia kabur. Di-report Pak ya? Herman. Aduh. Udah 700 ini Pak. Enggak, ini ada yang nge-report. Oh, jadi di akunnya Bang Juma ada ini ya. Bang Bullshit, jangan naik dulu Bang Bullshit. Tinggal satu ini. Mohon support dibantu ya, yang di bawah di tap-tap layarnya biar kuat komalnya. Jadi Bang Matupang tadi barengan keluarnya sama Bang Juma itu? Enggak, dia kabur. Oh. Udah ada lagi Bang Herman, aman. Bang Herman bentar lagi siap-siap aja ngambil wudhu ya Bang Herman ya. Saya lanjut ya teman-teman. Iya Gurunda. Kenapa itu Bang? Iya mohon izin tadi report tadi Bang, ada yang laporkan. Iya. Lama-lama saya disalib juga ini sama teman-teman kita ini. Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya berarti kita harus mengikuti perintahnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus kita kumpul. Setelah kita kumpul lalu kemudian kita praktekkan semua perintah-perintahnya, tak bisa membuat kita menjadi Kristen. Justru kalau segala perintah Yesus kita praktekkan, kita jadi Islam. Coba Yohanes 14 nomor 12. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Oh, kita jadi Islam. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud dalam beribadah. Jadi Islam kita jadinya, bukan menjadi Kristen. Lanjut lagi. Lalu Anda mengatakan Paulus itu bertaubat. Paulus itu Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus. Paulus itu adalah orang pilihan. Paulus itu adalah orang yang dijamah kemudian. Kalau begitu kenapa dia di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 5, kenapa dia bertaubat dari harusnya Paulus ketika keluar meninggalkan Yerusalem,
mengajarkan orang tidak bersunat, makan babi, menyembah Yesus. Harusnya ketika dia balik ke Yerusalem, dia tidak bertobat. Dia tidak kembali taat kepada hukum Taurat yang dia ajarkan sendiri di luar, bahwa hukum Taurat itu sudah terhapuskan dengan matinya Yesus. Tapi kenapa begitu balik ke Yerusalem, di tengah-tengah imam-imam tua-tua, dia bertobat? Ini artinya apa, teman-teman? Coba dipikirkan lagi. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu untuk seluruh manusia. Ini saya katakan, mohon maaf, sekali-kali akal Anda ini tolong dipakailah sekali-sekali. Dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Tuhan mengirim juru selamat kepada Bani Israel. Titik 2, Yesus. Yang kedua, imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi, mahkamah agama sepakat membunuh Yesus untuk menyelamatkan Yerusalem dari perampasan kekaisaran Roma. Mereka membuat nubuat. Hari itu juga, tahun itu juga, Imam Kayafas bernubuat, Yesus harus mati untuk menyelamatkan Bani Israel dari perampasan kekaisaran Roma. Coba Anda baca Yohanes 11 sampai nomor 57. Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Coba Anda baca. Mereka mulai hari itu sepakat membunuh Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perampasan bangsa Romawi. Ini gimana? Kita harus percaya Bible atau percaya asumsi? Yang ketiga, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kami bukan Bani Israel. Kemudian Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ya, kami bersunat karena kami mengikuti milah Abraham. Kami menerima ajaran dari keturunan Abraham. Sunat adalah perjanjian kekal yang harus diajarkan kepada anak keturunan secara turun-temurun. Nah, kami mendapatkan pengajaran wajib hukumnya dari keturunan Abraham, yaitu sunat. Maka kami bukan untuk Kristen. Kristen untuk orang tidak bersunat. Kami bersunat. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Terus kasih terakhir. Berbicara mengenai kasih. Sekali lagi saya katakan, Bung, kalau kita berbicara mengenai kasih, kasih kepada Tuhan, tadi saya sudah mengajarkan. Mengingatkan. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Matius 19 dan seterusnya. Matius 23 dan seterusnya. Lalu Yesus sendiri mengajarkan kasih kepada dirinya. Yohanes 14 nomor 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada mereka. Saya ulang, barang siapa memegang perintahku. Mana perintah Yesus agar kita menjadi Kristen? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita menyembah Yesus? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita mengkitabkan perjanjian baru, surah-surah Paulus? Tak ada. Mana perintah Yesus agar menjadikan kemudian dirinya sebagai Tuhan dari 3 pribadi? Tak ada. Mana perintah Yesus supaya kita masuk ke gereja? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita percaya kepada pendeta, pastor? Tak ada. Mana perintah Yesus agar non-Yahudi membayar perpuluhan? Tak ada. Mana perintah Yesus supaya kita kemudian masuk beribadah hari Minggu? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Tidak bersunat? Tak ada. Lalu bagaimana bisa mendapatkan kasih dari Tuhan? Bagaimana bisa mendapatkan kasih dari Yesus? Orang-orang yang tidak dikasihi Tuhan dan tidak dikasihi Yesus, di mana tempatnya? Neraka. Sederhana kok belajar itu. Yang penting kita mau gunakan akal, bukan doktrin. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus loh.
Nah, sekarang mana perintah Yesus yang Kristen lakukan? Tak ada satupun. Satu aja perintah Yesus yang Kristen lakukan itu tak ada. Nggak ada. Satu pun tak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Titik. Tak ada. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Nah, Kristen mengikuti firman Yesus enggak? Sabda Yesus enggak? Tidak. Berarti Kristen ini tidak mengasihi Yesus. Kalau Kristen mengasihi sesama manusia, mungkin saja memberikan Indomie, ya, bagi-bagi obat, bagi-bagi selimut, sabar, tekun, katanya. Mungkin setelah Indonesia merdeka, mungkin Kristen begitu, iya. Tapi kalau mengasihi Tuhan tidak, mengasihi Yesus tidak. Tidak. Tak ada sama sekali itu. Jadi saudara, silakan. Kristen itu memang baik, kelihatannya baik. Tapi untuk kasih kepada Tuhan, Kristen tak punya. Kasih kepada Yesus, Kristen pun tak punya. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kalian bisa mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bahkan bermujizat pun pakai namaku. Hati-hati, hati-hati. Itu adalah tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu. Demikian. Silakan Bang Herman ditanggapi. Itu teman kita yang tadi kemana ya? Kok yang menggantikan Bu Rasmi ya? Kabur dia. Katanya dia habis kabur dari tempat Bang Hardi, katanya, kata teman di bawah tadi. Ya, ya. By the way, kalau Bang Juma disalibkan terus mau jadi apa nanti Bang Juma? Bahwa saya berarti terkutuk saya Bang, karena yang disalib itu orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk, saya pun insya Allah tidak terkutuk. Gimana dong? Mesias sudah ada, mau jadi Mesias yang kedua. Mesias itu tidak pernah dinubuatkan untuk mati menanggung dosa manusia. Nggak ada nubuatan kayak gitu. Mesias itu adalah seorang raja yang memimpin kemudian kerajaan Daud. Baik hukum Tuhan maupun hukum yang datang kepada mereka berdasarkan dengan tafsiran mereka kepada kitab Tanakh. Itu Mesias. Mesias itu artinya manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Nanti menjadi Tuhan setelah ajaran Roma Yunani kuno diadopsi, terjadi sinkretisme, kemudian dipadukan dengan ajaran Helenisme. Maka lahirlah pengajaran orang yang diurapi menjadi Tuhan. Begitu Bang. Iya, ya. Jadi betul ya kata Bang Juma itu ya, Mesias itu manusia yang diurapi, ya, supaya memerintah di tahta Daud. Tapi plus ada unsur ilahinya. Itu yang saya pahami ya dari Mesias versi Yahudi ini ya. Kita kan mengikuti versinya mereka. Nah, Yesus itu memenuhi kriteria. Dan bagaimana Mesias ini menjalani hidupnya, termasuk penderitaan yang akan dialaminya karena penyelamatan manusia ini, udah ada sebenarnya itu tertulis. Yesaya 52, Yesaya 53, ada banyak lagi sebenarnya ya. Jadi kalau Bang Juma bilang nggak ada, ya kenyataannya ada itu ya. Memang orang berselisih paham, bukan tentang Yesus Nazaret atau Mesias itu, itu tentang Israel lah, ya macam terserah lah perdebatan itu. Tapi yang jelas Kristen mengimani bahwa semua penderitaan yang harus dialami Mesias itu telah dialami oleh Yesus dari Nazaret. Orang Kristen dan murid-murid banyak juga Yahudi sekarang yang percaya bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Nah, dengan begitu kita mengikuti Mesias Yesus dari Nazaret ini, kami disebut menjadi pengikut Kristus. Jadi Kristian. Nah, itulah asal mulanya. Jadi bisa dibilang sebenarnya orang yang percaya Yesus ini bisa disebut juga Yahudi apalah ya,
Yahudi pasca Mesias gitu lah ya. Yahudi setelah Mesias. Bisa juga dibilang begitu sebenarnya. Itu kan hanya masalah penyebutan aja. Yang penting intinya Kristen itu adalah mengikuti Sang Mesias. Nah, Mesiasnya itu ya Yesus dari Nazaret. Dan Yesus dari Nazaret ini pun nanti kan sekarang disebut sebagai raja untuk semua bangsa, tapi pemerintahannya di Israel sana. Jadi pengharapan orang Israel itu juga sebenarnya nanti akan terpenuhi pada Yesus dari Nazaret ini, karena Yesus dari Nazaret ini nanti secara formil akan menjadi raja di atas segala raja. Artinya setiap sabdanya menjadi statusnya sudah raja. Jadi implikasi dari pelanggaran sabdanya menjadi melanggar undang-undang, kriminal atau apalah itu, pokoknya bisa berujung pada ya hukuman formil dari negara, dari penguasa global ya. Jadi itu nanti kalau orang Kristen mengimaninya sebagai kerajaan 1000 tahun dari Yesus Kristus, sebagaimana doa orang Kristen, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah doa orang Kristen selalu. Jadi kerajaan 1000 tahun nanti akan merealisasikannya. Nah, baru apa lagi nih ya? Yang saya catat ini banyak juga udah Bang Juma tadi sampaikan apa ini. Yesus diutus hanya ke Bani Israel, ini udah kita bahas ya pertama kali kita ketemu di Komal ginian, di Komal Bang Juma udah kita bahas ini ya. Jadi Yesus diutus ke Bani Israel ya, maksudnya pelayanan secara fisik ya. Kalau pelayanan secara fisik yang lainnya murid-muridnya diutus ke bangsa-bangsa lain. Tapi Yesus Sang Mesias untuk seluruh dunia itu bisa kita temukan salah satunya ya di Matius 28 ayat 16 hingga 20. Dan baptislah semua bangsa dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, di situ ya. Jadi Yesus itu untuk semua bangsa ya. Kalau Bang Juma merasa enggak seperti itu ya, itu kan kembali ke bagaimana Anda menyimpulkan yang tertulis. Ya, kalau orang Kristen percayanya Yesus itu untuk semua bangsa, makanya mau jadi orang-orang non-Yahudi mau jadi pengikutnya. Begitu loh. Jadi berarti menurut Bang Juma kami semua ini bodoh lah gitu ya. Mengikuti Yesus. Padahal Yesus mengatakan bahwa dia hanya untuk orang Yahudi. Nah, kembali lagi kepada Bang Juma lah itu ya. Nah, katanya menaati Yesus jadi muslim. Bagaimana ceritanya Bang Juma? Yesus ini Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu Elohim Yahweh, God of Israel, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Jadi disingkat menjadi God of Israel karena Yakub berubah nama jadi Israel. Itu nggak bisa berubah-berubah, namanya harus itu Yahweh dan gelarnya pun harus itu God of Israel. Artinya kalau ada orang ngaku sesembahan kami juga Yahweh, setahu saya ada tuh orang Mesir mengklaim bahwa salah satu dewanya bernama Yahweh. Silakan saja. Tapi apakah gelarnya God of Israel? Apakah kita mengenalnya harus mengelar dengan leluhur bangsa Israel? Tentu kan nggak terima sini orang Mesir ini. Nah, jadi Yahweh-nya itu Yahweh yang berbeda. Jadi mengenal Yahweh yang kami sembah ini harus melalui interaksinya dengan leluhur orang Israel. Dan itu ada di kitab Tanakh, Perjanjian Lama yang kami pegang sekarang. Nah, jadi nggak mungkin kalau mengikuti Yesus yang versi Injil ini ya, Yesus dari Nazaret versi yang Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menjadi Islam. Nggak mungkin, karena Islam Tuhannya adalah Allah, ilahnya adalah Allah, ya, Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Kalau kami ilahnya adalah Yahweh, God of Israel. Itu sudah beda Bang Juma, sesembahan kita sudah beda, ya. Nah, kalau di kami itu yang paling tinggi adalah Yesus. Kalau di Muslim kan Muhammad, makanya Muhammad ada hadisnya. Nah, kalau di kami ya Yesus, makanya kami ada Injil. Nah, jadi sudah berbeda. Tuhan kita sudah berbeda. Itu nggak usah lagi diganggu gugat. Nanti jadi rusak logika berpikir kita. Oke, saya rasa itu dulu Bang Juma. Silakan ditanggapi. Oke, baik. Seperti tadi saya ngambil dari bawah ya, supaya saya tidak lupa gitu ya. Nah, sekarang Anda mencoba menarasikan Tuhan kami dengan Yahudi itu beda. Yang berbeda itu Tuhan kami dengan Kristen.
Di dalam di dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekal, tidak bisa dibantah, tidak bisa dibatalkan oleh orang Kristen. Justru Anda yang Tuhan kami berbeda. Tuhan kami maha suci, Tuhan Anda mana ada maha suci. Kalau Tuhan Anda tidak cebok habis nggak bisa bang, nggak bisa. Jadi Tuhan kami itu maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala itu diterangkan kemudian sebagai Tuhan yang maha suci, maha tinggi. Sebagaimana kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 6, Yesaya 57 nomor 15. Tuhan kami mematikan dan menghidupkan. Al-Quran surah Al-Baqarah, kemudian Ulangan 32-39. Tuhan menghidupkan dan mematikan, sementara Tuhan Anda dihidupkan, dimatikan. Beda Tuhan kita. Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Anda bukan serupa lagi. Beda Tuhan kita. Tuhan kami mengutus Musa, mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Anda mengutus Paulus. Beda kita, beda kelas. Jadi tolong dipelajari lagi. Tuhan yang Anda maksud itu orang-orang Yahudi, Bani Ishak, Bani Yakub mengatakan Adonai, El Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, El Roy, As-Sadai, Emmanuel dan seterusnya. Kami menyebutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya. Tuhan kami memiliki sifat-sifat. Tuhan datang kepada Bani Israel berfirman dengan menggunakan bahasa Ibrani, Aramaik. Tuhan kemudian berfirman kepada Nabi kami dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang serumpun dari keturunan Abraham. Tak pernah Tuhan kami datang berfirman dengan menggunakan bahasa Yunani. Tak ada Nabi juga diutus kepada Yunani, nggak ada. Jadi Anda harus memahami itu. Kemudian baptislah. Perintah baptis itu apa? Baptis itu apa? Tahirkan, sucikan, tobatkanlah mereka dalam nama Tuhan Bapa, Yesus, Roh Kudus. Bukan menjadi tiga-tiganya Tuhan. Sama seperti kami beriman kepada Allah, satu, beriman kepada Roh Kudus, dua, beriman kepada Nabi Muhammad, utusan anak manusia, tiga. Tapi cuma satu yang Tuhan, yaitu Allah. Yang duanya ini hanya makhluk ciptaan, manusia ciptaan. Mereka semua adalah hamba Allah. Mereka dua-duanya adalah rasul. Itu di Anda tidak. Sudah diajarkan, baptislah mereka, sucikan mereka, tahirkan mereka dalam nama Bapa satu-satunya Tuhan, Anak sebagai rasul utusan Tuhan, Roh Kudus sebagai penyampai firman. Tapi di Kristen tiga-tiganya jadi Tuhan, kan kacau itu namanya. Tidak boleh, tidak boleh. Nah kemudian ketika Anda mengatakan orang-orang Yahudi akan dikumpulkan di Yerusalem, pahami. Ketika saudara-saudara kita Bani Israel dikumpulkan kembali ke kota yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, orang Kristen tak bisa kumpul bersama dengan mereka. Yang bisa kumpul dengan mereka itu kami, umat Islam. Kenapa? Coba Anda baca Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk menyentuh tanah Yerusalem. Tidak boleh. Tak boleh. Bahkan kalau Anda membaca Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9, di situ sangat menyakitkan sebenarnya. Ketika Tuhan berfirman kepada Bani Israel, apa kata Tuhan? Wahai Israel, wahai Yerusalem, semua dosamu yang pernah kau lakukan kepada aku, tak
ada yang lebih menyakitkan hatiku selain dosamu yang satu itu. Dosamu yang lain bisa kumaafkan, tapi yang satu itu sangat menyakitkan hatiku. Apa itu? Dosa memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait sucinya orang-orang Israel. Tidak boleh. Semua kesalahanmu, semua dosamu yang pernah kau lakukan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dosamu yang satu ini. Sangat menyakiti hatiku, yaitu memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam baitku, ke dalam rumah ibadahku, ke dalam baitullah atau baitel. Jadi dosa yang paling besar yang dimurkai oleh Tuhan kepada orang Yahudi adalah memasukkan orang Kristen Roma Yunani ke dalam bait suci. Jadi bagaimana mungkin kalian itu akan dikumpulkan di Yerusalem baru? Nggak mungkin, nggak mungkin, itu hayalan. Makanya kalau dikatakan Anda akan dikumpulkan bersama orang Yahudi, salah. Yang dikumpulkan bersama orang Yahudi itu kami Muslim, orang-orang yang bersunnah. Kemudian beranjak lagi ke pembahasan saudara. Anda mengaku sebagai pengikut Kristus. Di dalam Yohanes 10 nomor 27 apa kata Yesus? Aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apakah Anda mengikuti Yesus? Tidak. Yesus ibadahnya di tempat sinagoge. Orang masuk ke situ harus mandi tahir dulu, harus mandi junub. Masuk ke situ harus wudhu, harus melepaskan alas kaki. Kecuali alas kakinya suci boleh. Tapi kalau di Islam, di umumnya di mereka harus melepaskan alas kaki. Kalau diragukan kesucian daripada sepatu atau sendalnya, tak boleh masuk ke sana. Dan harus sunat. Nah, Yesus masuk ke tempat ibadah seperti itu, mengajar di sana, ibadah di sana. Jadi Anda bukan pengikut, lalu Anda mengatakan Kristen itu bisa disebut Yahudi. Nah, ini menggenapi domba-domba nyamar serigala yang nyamar domba. Ternyata Anda sudah mengakui bahwa Kristen itu bisa disebut Yahudi, bisa disebut Israel, berarti bisa disebut domba. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, nyamar seperti Yahudi, nyamar seperti Israel. Berarti Anda yang kena. Anda mengaku itu. Sedangkan Yesusnya mengatakan hati-hati, akan ada pengikut-pengikut palsu. Nah, endingnya di mana? Matius 7:15 sampai 23. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Perjanjian lama. Kehendak Bapa itu perjanjian lama. Sedangkan kalian tidak lagi melakukan perjanjian lama. Kemudian yang terakhir, Anda mengatakan Mesias itu memiliki unsur ilahi. Bung, kalau Anda kemudian membawa Yesaya 53, di situ tidak akan pernah bisa sampai ke Yesus. Kenapa? Karena dikunci oleh kitab Yesaya itu sendiri. Yesaya 53 Anda harus baca dari Yesaya 1. Apa yang dikatakan di sana? Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya, anak dari Amos, tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, dalam masa Ahaz, dalam masa Hizkia, dalam masa raja-raja Yehuda. Sementara Yesus tak masuk di sini. Yesus tidak masuk di antara penglihatan-penglihatan yang diceritakan oleh Yesaya bin Amos. Yang ada dalam penglihatan Yesaya bin Amos ini adalah tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia. Yesus tidak ada di antara zaman-zaman itu. Tak ada. Jadi tidak masuk Yesus di Yesaya 53. Belum lagi kalau saya kuliti Yesaya 53 dari data 1 sampai selanjutnya, Anda tak akan pernah bisa mendapatkan jawaban akurat dari kekristenan saudara. Nah, terakhir dari saya, Bu, terakhir sebelum sesi berikutnya, mungkin ada teman kita dari Muslim yang mau menambahkan. Terakhir dari saya, kalau Anda mengatakan Anda itu pengikut, yang terakhir ini tentang Mesias, ada unsur ilahi ya, unsur ilahi. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baca Yohanes 5 nomor 36. Baca Yohanes 4 nomor 34.
Baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana unsur ilahinya? Oh, dia bisa membangkitkan orang mati. Itu namanya mujizat. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus, manusia dari Nazaret, yaitu manusia yang ditentukan oleh Elohim dengan memberi tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui Yesus. Jadi Yesus itu tidak ada tanda keilahian. Yang ilahi itu ilahi, yang mengutus dia. Dia hanya duta, dia hanya utusan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel dengan diberi kekuatan tanda-tanda mujizat yang Tuhan lakukan melalui perantaraan Yesus. Makanya di dalam Kisah Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, bernubuat dan seterusnya. Pekerjaan itu yang aku lakukan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan yang Yesus lakukan itu bersaksi bukan sebagai Tuhan, bersaksi sebagai utusan Tuhan. Tolong saudara-saudara, pikirkan dengan akal sehat. Demikian. Oke. Saya tanggapi ya Bang Juma ya. Silakan. Iya ya. Jadi ini kembali lagi ke pembicaraan kita yang pertama kita ketemu di Komol-Komol ini ya, tentang Tuhan, definisi Tuhan. Kembali lagi ke definisi Tuhan ya. Saya sendiri tidak berani mengklaim saya ini oneness ataupun Tritunggal ya. Jadi saya independen lah gitu. Apa yang ada di Alkitab itu saja yang saya coba paparkan. Jadi definisi Tuhan yang saya tangkap ya di Alkitab adalah Tuhan yang bersifat ilahi yang berkuasa atas hidup manusia. Nah, dengan begitu konsekuensinya Tuhan saya ada dua, YHWH dan Mesias Yesus. Nah, baru jika kita lihat dari KBBI, Tuhan didefinisikan KBBI adalah sebagai yang maha kuasa. Berarti jika kita ikut KBBI, berarti Tuhan saya hanya satu, yaitu YHWH, God of Israel. Nah, dari tadi Bang Juma, berarti Bang Juma menggunakan istilah dari KBBI, Tuhan yang dalam perspektif KBBI. Nah, kalau dari perspektif KBBI, Tuhan saya adalah YHWH, God of Israel, yang mengutus Yesus sebagai anak tunggalnya untuk menjadi juru selamat atau Mesias bagi manusia. Tuhan ya. Terus definisi ilahi adalah ya, malaikat itu termasuk ilahi, saya anggap ya. Jadi ketika orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu artinya orang Kristen ini diinisiasi ya, orang ini diinisiasi menjadi warga kerajaan sorga ya. Dia ditahbiskan atas nama Sang Bapa yang Maha Kuasa, Sang Anak yang sebagai Mesiasnya, dan Roh Kudus yang akan melayani, yang akan menguatkan iman Kristennya. Nah, Roh Kudus ini bagi saya bukanlah Tuhan. Jadi Bang Juma, saya tidak mengatakan secara pribadi ya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Saya menganggap Roh Kudus adalah pastinya salah satunya itu adalah malaikat. Mungkin ada lagi jenis makhluk surgawi lain, istilahnya yang lain mungkin selain malaikat. Tapi yang pasti kita tahu di Alkitab malaikat adalah pribadi-pribadi yang bersifat ilahi selain Sang Bapa dan Sang Anak. Jadi begitu ya pemahaman saya tentang ketuhanan di Kristen ya, yang saya pahami dari Alkitab. Nah, jadi dengan begitu definisi perkataan kalimat Bang Juma yang mengatakan Tuhan Kristen mengutus Paulus. Nah, karena Bang Juma menggunakan KBBI, berarti itu pernyataan Anda salah. Harusnya Tuhannya orang Kristen mengutus Yesus. Itu yang benar Bang Juma. Karena Anda menggunakan kata Tuhan ini sesuai dengan apanya KBBI, sudut pandang KBBI. Jadi yang mengutus Paulus siapa? Yang mengutus Paulus adalah Mesias Yesus, Tuhan. Gak usah ada kata hanya, Tuhan aja. Tuhan Mesias Yesus. Tuhan Mesias Yesus lah yang mengutus Paulus untuk orang-orang tak bersunat, artinya orang-orang non-Yahudi,
Kalau bersunat itu kan hanya untuk orang Yahudi karena memang harus keturunan Abraham secara genetis. Nah itu, saya kan tidak keturunan Abraham secara genetis. Saya keturunan Abraham secara rohani melalui Yesus Kristus. Ya, makanya saya sebut Israel rohani. Atau Yahudi pun tapi Yahudi yang rohani. Dan itu yang ternyata yang lebih penting. Israel yang rohani, bukan yang Israel yang genetis. Kalau Israel yang genetis, Tuhan pun bisa menciptakan batu-batu itu menjadi manusia-manusia yang genetika Abraham, sesuai dengan genetika Abraham. Tapi ternyata kata Yohanes Pembaptis, yang lebih penting adalah Israel rohani. Dan makanya nggak heran nanti Yesus jika datang kembali ke dunia menjadi raja di atas segala raja, dan pemerintahannya ada di Israel sana, dan kita semua menjadi warga negara Israel, warga kerajaan Israel, warga kerajaan Daud, karena Yesus bertahta di atas tahta Daud nanti, ya, kedatangan nanti. Nah begitu. Jadi Tuhan saya adalah YHWH, ya. Yesus itu adalah Mesias yang diutus. Yesus itu adalah anak tunggalnya, firman yang hidup. Firman yang hidup artinya, Bang Juma, Yesus ini tahu apa yang ada dalam benak Sang Bapa, tahu apa yang diinginkannya, tahu idealisme Sang Bapa, tahu dia semuanya, dan melakukannya dan merealisasikan apa yang diinginkan Sang Bapa. Itulah kenapa dia disebut firman yang hidup. Firman itu artinya perkataan dari Tuhan Maha Kuasa, kehendak idealisme yang Maha Kuasa, ya. Jadi kata firman ini udah pasti merujuk kepada yang Maha Kuasa, dan Yesus itu adalah firman yang hidup. Jika Bang Juma punya anak tunggal, ya, semua yang di kepala Bang Juma tahu anak Bang Juma ini, keinginan Bang Juma pun dia tahu. Nah, maka Bang Juma bisa menyebut anak Bang Juma itu sebagai Sabda Juma yang hidup. Nah, kira-kira seperti itulah analoginya. Nah, baru kemudian Tuhan Kristen bangkit. Nah, yang bangkit di sini bukan Tuhan, ya, karena Bang Juma pakai KBBI kan. Yang bangkit di situ adalah Mesias, Tuhan Mesias. Itulah yang bangkit, yang dibangkitkan. Begitu. Jadi keilahian Yesus itu bukan di masalah mujizat-mujizatnya, bukan. Kalau soal mujizat-mujizatnya Bang Juma pun bisa. Apalagi Bang Juma nanti kalau sudah menjadi Kristen, saya yakin Bang Juma menjadi pengkhotbah yang mantap lah, ya, berpengaruh luar biasa, ya. Semoga terjadi. Nah, jadi keilahian Yesus di mana? Di Matius 28 itu, Bang Juma, ayat 16 hingga 20. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Baru kemudian yang di Yohanes 17, segala kuasa telah kau berikan kepadaku. Ada di Yohanes 17. Itu Yohanes 17 itu luar biasa, itu Yohanes 17. Coba Bang Juma lagi baca itu. Nah, jadi keilahian Yesus terletak di situ, ya. Yesus tahu jalan ke surga, tahu bagaimana biar bisa ke surga. Bukan masalah membangkitkan, menyembuhkan orang, bukan di situ keilahiannya. Baru baptisan itu apa? Nah, baptisan itu apa? Ya itu tadi saya jelaskan, ya. Itu inisiasi seseorang menjadi warga surgawi. Dibaptiskan dalam 3 entitas tadi, entitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini ada banyak pribadi di dalamnya, nggak mungkin cuma satu. Kan malaikat tadi saya bilang, berarti dia ada banyak. Nah, jadi benar apa kata Bambang Nursana, Tritunggal itu sebenarnya bukan keberapaan, tapi bukan berapa banyak, bukan. Intinya ada video singkatnya Bambang Nursana. Intinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang satu ini, dia mengejawantakan dirinya dalam Sang Anak dan dalam Roh Kudus tadi. Jadi intinya tetap pada berpusat kepada Sang Bapa yang Maha Kuasa. Nah, begitu, ya. Tapi saya nggak berani menyebut saya Tritunggal, nanti harus disetir-setir sama mereka. Nah, masalah orang Kristen tidak bisa berkumpul sama orang Yahudi sama orang Israel di Yerusalem di Bait Sucinya, ya nggak masalah. Toh Yesus sudah mengatakan bahwa Bait Suci akan dirontokkan. Bahkan ketika Yesus mati tersalib, itu kan Bait Suci retak, itu ruang Maha Kudusnya retak, terbelah 2. Artinya bukan itu lagi. Jadi kalau orang Yahudi berharap harus itu biar Mesias datang, itulah kekonyolan mereka. Bukan itu lagi, bukan di situ lagi. Yesus sudah berkata kepada perempuan Samaria, akan tiba saatnya kamu menyembah Bapa, bukan lagi harus menghadap ke Yerusalem. Nah, jadi itu udah nggak relevan lagi, ya. Bait suci orang Yahudi itu harus ada, enggak. Bukan di situ lagi. Esensinya bukan itu lagi. Mesiasnya sudah datang, itu urusan-urusan bait sucinya orang Yahudi itu
udah nggak relevan lagi gitulah. Nah, baru kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa ya, kembali lagi kehendak Bapa itu adalah ada tuh, lupa saya di mana ya. Kehendak Bapa itu adalah jika kita mengikuti semua sabda Yesus. Sabda Yesus termasuk perintahnya dan larangannya. Tadi saya lihat Bang Juma ini kayaknya mana perintahnya, seolah-olah harus ada semacam kalimat perintah gitu ya. Jangan ini, jangan itu. Enggak seperti itu juga Bang Juma. Jika misalnya ada dalam sebuah peristiwa seperti murid Yesus yang ragu-ragu Kepanjangan kali. Iya, ntar ya. Yesus mendatanginya dengan mengatakan jangan ragu menyembahku, ya, karena segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Artinya dikatakan di sana bahwa kamu harus memang menyembah saya karena memang saya berkuasa di surga dan bumi. Artinya ketaatan mutlak itu dibutuhkan kepada Mesias ini. Begitu Bang Juma. Terima kasih, silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi ada hal yang kemudian Anda kecolongan ketika Anda mencoba mengatakan Tuhan Anda itu adalah Tuhannya orang Yahudi dan bukan Yesus. Anda hanya mutar-mutar tapi ujung-ujungnya Yesus juga ya Tuhan Anda. Filipi 2 nomor 6 yang walaupun dalam rupa Elohim, ya Theos di sini ya, saya artikan Elohim atau apalah Tuhan kalian itu yang Anda klaim, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos ya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ini Tuhan Anda nih. Ini Tuhan Anda ini, yang tadinya pencipta langit dan bumi ini, mengosongkan diri menjadi seperti manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi jangan lagi ngambil Tuhannya orang Yahudi. Tuhan yang Anda maksud itu sudah menjadi manusia, Yesus. Jadi jangan lagi Anda mengatakan Yesus itu tidak kami imani sebagai pencipta langit dan bumi. Ini pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya menjadi orang. Ini Tuhan Anda ini Yesus. Tak ada lagi Tuhan lain. Inilah Yesus yang adalah Tuhan saudara. Kolose 2 nomor 9 itu dikatakan bahwa di dalam daging Yesus, dagingnya mulai dari itu Tuhan. Jasadnya Yesus, lengannya daging, kulit, kumisnya, jenggotnya, kuping, telinga, mata, itu Tuhan Anda. Jangan diingkari ngambil konsepnya. Tak bisa. Tuhan Anda itu anak Maria, kecuali Anda ingin membatalkan pengajaran Paulus. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, ketuhanan. Jadi semua daging Yesus itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi nggak ada lagi Anda mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah Bapa dan seterusnya. Itu nggak ada. Itu Tuhan Bapa itu sudah menjadi daging, menjadi bayi. Lalu kemudian Anda mengaku Israel rohani. Ini Anda dapat konsep dari mana ini Israel rohani? Ini yang ngajarin siapa? Israel rohani itu artinya keturunan Nabi Yakub yang memelihara jasad dan rohaninya untuk mentaati firman Tuhan mereka. Bukan Israel rohani. Apaan Israel rohani? Orang-orang Israel dituntut rohnya untuk mentaati perintah Tuhan yang ada di dalam kitab para nabi. Itu rohaninya. Rohaninya dan jasadnya harus tunduk. Makanya Yesus mengatakan jangan kau ikuti mereka, karena mereka hanya berkata tapi tidak mempraktekkan. Yang dikatakan berkata dan mempraktikkan itulah menyembah Tuhan dalam kebenaran dan dalam roh. Rohnya tunduk, hatinya tunduk, berserah diri kemudian. Jadi Israel rohani itu ya orang Yahudi. Bagaimana Anda bisa dikatakan Israel rohani ketika ada perintah jangan makan babi, Anda makan babi? Berarti hati Anda tidak tunduk, roh Anda tidak tunduk kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan ibadah sabat, pelihara sabatku, roh Anda, hati Anda, kalbu Anda, pikiran Anda, unsur gaib yang ada pada diri Anda tidak tunduk kepada firman Tuhan. Bagaimana Anda bisa dikatakan Israel rohani?
Coba, perintah Tuhannya jangan makan babi, sunatkanlah dirimu, sunatkan kulubmu. Bagaimana Anda dikatakan Israel rohani kalau hati Anda, roh Anda tidak tunduk kepada firman Tuhan? Gak bisa. Kalau Israel KW 1000 mungkin, tapi Israel rohani gak bisa Anda. Berbicara mengenai rohani itu ketundukan hal gaib. Hati, kalbu, pikiran harus tunduk kepada firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Coba, sedangkan sembahan Anda sudah berubah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dalami materi Kolose 2:9 dan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Dalami itu. Di situ terang sekali tertulis bahwa orang Kristen harus memahami Theos yang adalah dewa itu telah nuzul dirinya menjadi daging. Baca itu, Bung. Jadi jangan lagi Anda bernarasi seperti Islam. Yesus hanya rasul utusan, Roh Kudus hanya penyampai firman. Nggak usah ikut-ikutan Islam. Ikuti Paulus. Yesus itu Tuhan atau dewa yang nuzul, inkarnasi, menjelma 100% menjadi daging. Itu konsep Kristen yang sebenarnya. Tapi karena Anda hidup menggunakan akal, melarikannya lagi ke ajaran Yahudi. Seakan-akan Tuhan Yahudi itu Tuhan Anda. Bukan. Kristen itu Tuhannya Yesus. Yesus anak Maria itulah Tuhannya Kristen. Tak ada lagi yang lain. Matinya Yesus, matinya Tuhan Anda. Hidupnya Yesus, hidupnya Tuhan Anda. Itu. Jadi Yesus itu adalah Tuhannya Kristen, bukan lagi Tuhannya Yahudi. Tapi pencipta langit dan bumi itu jelas Tuhannya Yahudi, pencipta alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, KBBI pencipta langit dan bumi, Yesus itu Anda harus imani sebagai Tuhan, jangan Tuhan. Tuhan. Karena Yesuslah pencipta Anda yang berinkarnasi menjadi daging. Ya, sampai di situ kita tidak usah terlalu panjang. Kalau bisa kita tiktokan aja, silakan. Ya, jadi lucu kan, Bang Juma kayak terima kalau Tuhan saya itu adalah Yahweh, God of Israel. Nah, ini jadi repot ini. Lalu Yesus ini apa? Yesus itu kan anak tunggalnya. Ya, ini Kolose Tuhan. Ini Kolose 2:9 mau dihapus. Bacakan dulu Bang Juma, Kolose 2:9. Kolose Sebab 2:9. dalam dialah berdiam secara daging, secara biologis seluruh kepenuhan keteosan. Ditambah-tambahin secara daging, nggak ada itu Bang Juma, jangan nambah-nambahin. Hah? Yang benar lah baca, nggak ada kayak gitu. Itu Sebab dalam bahasa dialah, Yunaninya dikatakan somatikos. Somatikos itu artinya tubuh manusia. Kalau bahasa Yunani bahasa Indonesia lah, kalau nggak bahasa Inggris. Jasmania. Jasmania dalam bahasa Indonesia. Jasmani itu apa, Bang? Sebab dalam dialah berdiam kepenuhan Elohim, itu kan bahasanya. Lalu kenapa diloncati? Kenapa di penggal datanya? Jangan. Coba tampilkan Bang Juma. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Oh iya terus oke. Jasmani itu apa? Daging atau bukan? Iya, secara jasmani ya. Oh iya. Berarti Yesus itu adalah dewanya saudara, Tuhannya saudara. Ngapain lagi ke Elohim? Ya, ini masing-masing ini. Kalau saya menangkapnya bukan, tidak boleh. Ini tertulisnya begitu. Dan kalau Anda tidak yakin Kolose 2 ini, baca Filipi 2-nya. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri, dan Theos mengambil rupa seorang hamba, dan Theos menjadi sama dengan manusia, dan Theos dalam keadaannya manusia. Theos telah merendahkan dirinya, dan Theos taat sampai mati, bahkan Theos sampai mati di atas kayu salib. Apa yang Anda ingkari dari pengajaran Paulus ini? Kenapa lari ke Tuhannya Yahudi? Bukan Theos itu, Mesias itu yang mengosongkan diri, bukan Theos.
Alamak. Masalahnya kan, Dari Bang mana Juma Anda memaksa bisa saya mengatakan menjadi itu, Bung? Bang Juma memaksa saya menjadi oneness. Ini yang Kenapa terjadi tidak sekarang. bisa? Oneness itulah Kristen yang sebenarnya. Anda itu cuman menipu orang banyak. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara tuh. Apa Aku yang ngerti, Bang dikatakan? Juma. Itu yang mengosongkan Bang- diri ini Mesias atau bukan, Bu? Bang Juma maunya saya oneness, maunya semua Lah, orang Kristen yang oneness. asli itu memang oneness. Maka menjadi lawak-lawak kalian. Oh, Itu alah. aku tahu ini. Sekarang Strategi coba Bang Juma. coba Anda selamatkan Alah. diri Anda. Selamatkan diri Anda dari Filipi 2 nomor 6. Aduh, Coba. Bang Juma, kalau menghafal ini memang aku Anda Bang tinggal Juma, ya. baca Bible. Anda tinggal buka Bible. Saya tidak perlu minta Anda hafal. Di situ ada mengatakan Mesias. Baca. Yang walaupun dalam rupa Theos, bukan Mesias. Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengambil rupa manusia. Theos yang mengambil rupa manusia. Jangan bilang Mesias mengambil rupa. Theos mengambil rupa manusia dan sama seperti hamba. Jadi Anda mau kemana Tuhan? Situ Bang Juma, coba Filipi 2 Nomor 6. tampilkan. Ada nggak yang bisa buka kamera ini? Bantu saya. Dapat kali aku nih. Ada yang bisa buka kamera nggak nih? Bantu dulu host. Ada. Ini yang Kristen yang lain nih, kok nggak naik ini? Aduh. Kang Dito bisa Kang Dito. Assalamualaikum kita nggak ikut campur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nggak ikut campur Pak Herman ya. Dari tadi saya diem. Pak Herman lawannya Bang Juma. Siapa yang ikut campur kami? Ya kan? Siapa yang ngeroyok? Berapa Bang? Ngeroyok siapa yang bilang ngeroyok? Filipi 2 nomor 6. Ini. Iya, lanjut aja. Justru Anda yang mau dibantu. Anda kan nggak punya Bible tuh, mau dibantu gitu loh. Iya, tampilkan Bang. Buka. Dek, buka Filipi 2 nomor 6. Alkitab Sabda paralel bisa supaya kita bisa lihat tafsirnya, bisa kita lihat asal usul kata bahasanya gitu. Paralelnya ada nggak Alkitab Sabda? Oh ya, bentar. Jadi walaupun dalam rupa Allah ini ya, LA ya. Walaupun dalam rupa Allah. Allah di situ apa? Allah di situ apa, Bang? Elohim. Elohim lah kita terjemahkan ya. Masa Elohim? Mana ada Elohim di situ, ada aja. Nah, sinilah letak peliknya Bang Juma. Tidak ada Elohim di situ, Bung, karena itu adalah bahasa Yunani. Gimana bisa Elohim masuk di sana? Theos ya lah, oke Theos. Theos. Itu ada Theos kan? Allah ini coba diklik. Allah itu angka berapa? Angka 33 16. Klik Theos. Iya, di sinilah letak peliknya memang Bang Juma. Bang Juma itu Filipi 2 lanjutin dong baca ayat 10-nya, Filipi 2 ayat 10-nya lanjutin dong baca. Campur dulu, kacau, ntar dulu. Rasmi sabar ya. Kan Herman minta tolong tuh, minta bantuan Kristen tuh, aku bantuin Herman tuh. Baca dulu nih Theos kan? Aku sebentar dulu ya. Filipi 2 ayat 10 Bang Herman baca. Iya ya. Theos kan ini ya? Theos kan? Theos. Theos. Nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Nah terus apa? Itu ada keilahiannya kan Bang Juma? Bukan keilahian lagi. Theos Anda itu menjadi manusia. Oke Bang Juma, ini yang mau kujelaskan sebelum rasmi ya. Ini yang mau kujelaskan dulu. Memang kata Elohim atau Theos pun bisa disematkan kepada Yesus. Kan saya bilang di Yesaya 9 sama di Ibrani 1, kata Elohim atau Theos itu memang disematkan pada Yesus. Walaupun hanya sedikit aja ya. Hanya itu aja setahu saya. Makanya Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Elohim yang sejati. Ya itu Yesus, itu Yesus. Iya. Itu Yesus. Bukan, itu Sang Bapa Bang Juma. Itu Yesus yang mengajarkan. Tapi Paulus beda.
kalau Paulus beda. Kalau Paulus Theos mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Theos telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu. Tambah lagi satu ya. Apa? Filipi 2 ayat 6 yang menyematkan kata Elohim kepada Yesus. Memang Yesus itu Elohim. Bukan menyematkan kata Elohim, Bung. Coba Anda pahami. Theos Anda itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, iya. Berarti sudah tidak ada lagi Theos. Karena Theosnya sudah jadi manusia. Yang saya pahami Bang Juma, Theos di sini bukan Theos sang Bapa, tapi Theos sang anak. Begitu jadi konsekuensi. Bagaimana Anda ceritakan? Jadi maksudnya anak manusia menjadi anak manusia gitu. Anak Allah mengosongkan apanya? Kenapa anak Allah yang mengosongkan? Kita baca lagi ya. Yang walaupun dalam rupa Allah anak, begitu yang menjadi manusia siapa sih yang menjadi manusia? Dia tambah-tambahi Bang Adi. Kesetaraan dengan dia tambah-tambahi lagi. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus. Theos mengosongkan dirinya lalu mengambil jasad manusia, dialah Yesus. Bukan Theos Bang Juma, Allah. Nah Bang ini enggak Allah loh, nanti sama bukan Theos. Nanti sama Bu Rasmi ya. Yang dulu Rasmi. Nah gini Rasmi kok nggak ngerti apa-apa Mi. Bang Juma pernah nggak mendengar istilah Allah Bapa, Allah Anak, atau nggak ada itu Elohim Anak, Elohim Bapa? Itu bikinan Kristen itu. Ya ada Bang Juma istilah itu di Kristen ya. Tapi tolonglah gunakan akal. Ini kitab Anda sendiri Filipi 2. Di situ bukan dikatakan anak Allah, tidak, tapi Theos. Theos yang tidak mengosongkan dirinya, ini Theos. Lalu sang Theos mengambil rupa manusia. Lalu sang Theos menjadi hamba. Iya, di Yesaya 9 pun dikatakan dia Allah yang perkasa. Mighty God. Kalau soal itu sudah kubilang tadi, Yesaya itu bercerita tentang orang-orang yang ada menjadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Yehuda dan Yerusalem zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yesaya itu. Yesus itu memang Elohim anak ya. Dia mengosongkan kealahannya, artinya aduh parah ini, Bung. Itu dalilnya bukan Yesus yang mengosongkan diri. Theos mengosongkan diri menjadi Yesus. Nah, kenapa Anda kan, Bang Juma? Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan? Bang Juma sudah istilahnya mendikte apa yang harus saya simpulkan dari apa. Masalahnya Anda memutarbalikkan fakta. Bang Juma pingin saya jadi oneness. Ini masalahnya. Coba Anda baca Matius Filipi 2 nomor 6. Bisa Anda baca Filipi 2 nomor 6? Baca coba. Enggak. Filipi ini ya. Coba baca. Dalam rupa Allah, betul. Siapa itu di situ? Yesus atau bukan? Yesus. Iya. Karena iya di 10-nya kan memang Yesus. Aku udah tahu ayat ini udah lama. Parah. Masakan dalam rupa Elohim, rupa Theos itu adalah Yesus. Yesus itu Allah juga, betul. Anak Allah Yesus juga. itu nanti jadi Tuhan setelah dia bangkit dari kematian, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos yang adalah roh ini mengosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama dengan manusia, jadilah Yesus. Betul. Makanya bisa dia disalibkan. Kalau dia tidak mengosongkan kealahan anak ini, jangan ke situ dulu. Jangan di situ dulu. Akui dulu bahwa Tuhan Anda itu sudah tak ada lagi selain Yesus. Oh, nggak bisa. Ini nggak.
Doktrin saya sendiri. Lagi udah nggak pas lagi nih. Ada berapa Tuhan Anda dulu? Anda pingin Tunggu. Saya tanya dulu. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan yang mana ini? Pakai kata dari KBBI. Nggak usah kemana-mana. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan definisinya Tuhan di sini apa? Yang Maha Kuasa kah? Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak ada Tuhan lain, cuma satu. Tuhan Anda ada berapa? Berarti itu YHWH satu. Satu. Kalau dalam bahasa Yunaninya YHWH ini disebut apa? Kalau dalam bahasa Yunani nama itu kan nama ya tetap seperti itulah YHWH. Tidak ada YHWH di dalam kitab Septuaginta, jangan ngarang-ngarang. Saya tanya sekali lagi. Dia tertulis Kyrios tapi tertulis huruf besar semua. Kenapa ada Kyrios? Alamak. Tuhan, Tuhan itu kan Tuhan, bagaimana sih? YHWH ini dalam bahasa Yunaninya apa? Itu nggak bisa diterjemahkan, itu nama. Nah, Anda temukan predikat yang paling tertinggi, predikat paling tertinggi di dalam kitab Anda sebagai Tuhan itu disebut apa? Disebut Elohim lah. Dalam bahasa Yunani kitab Anda YHWH Elohim. Di dalam kitab Anda dalam bahasa Yunani yang paling tertinggi disebut apa? Theos lah. Aduh, nggak bisa ini. Mau menipu tapi Elohim. Ulangan namanya 4. Bung, itu kitabnya Yahudi, Bung. Yang saya tanya kitab Anda Septuaginta dalam bahasa Yunani, bahasa Greek. Jadi, itu yang paling tertinggi kedudukannya disebut apa? Jadi maksud Anda saya nggak berhak memakai kitab perjanjian lama? Itu kitabnya orang loh. Allah, itu gimana sih? Tapi nggak bisa diskusi lah ini. Lah sekarang mana legalitas Anda menggunakan kitab itu? Anda sudah menentukan. Saya tanya mana legalitas Anda untuk menggunakan kitab tersebut? Ada? Nggak perlu legalitas. Ini kan masalah spiritual. Pribadi kan? Berarti itu Anda hukum-hukum yang ada di negara Indonesia ini digunakan oleh orang Jepang. Enggak kayak gitulah cuma. Enggak kayak gitu katanya. Masalah spiritual ini pribadi. Itulah yang saya katakan, hukum-hukum yang untuk Bani Israel Anda gunakan untuk diri Anda. Mana legalitasnya? Ini bukan masalah legal ini kan spiritual pribadi ini sifatnya. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda masuk nggak di situ? Iya, dalam konteks itu Pramaisehi memang sama orang Israel lah berinteraksinya terus. Enggak, saya tanya dulu Anda masuk nggak di situ dalam perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Yehuda? Anda masuk nggak? Masuklah. Mulai gila kan? Makanya Al-Quran mengatakan tidak mungkin salah Al-Quran itu menilai Anda. Anda itu orang-orang yang tidak menggunakan akal. Masuklah. Ini perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apakah Anda masuk ke situ juga? Ya enggak masuk lah. Enggak masuk. Nah, yang satu mengatakan masalah. Inilah kalian apa tidak itu perjanjiannya, Bang Joma? Apa itu perjanjiannya? Hukum Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda masuk nggak ke situ? Termasuk sunat? Ya nggak masuk lah kami. Ya, bukan termasuk sunat. Ngapain kau pilih-pilih? Ini hukum Taurat. Hukum masuk lah. Hukum Taurat. Aku akan Ya masuklah. Kalian ini Yehuda. Ya secara rohani kan kita paham. Inilah kalian penyakitnya. Tapi bagian ritual-ritualnya itu udah nggak relevan lagi karena Mesiasnya sudah datang. Benar-benar lah kalian. Sunatnya nggak kita ikuti karena kita bukan secara genetik. Kok ada orang kayak begini masih hidup ya? Benar-benar kalian itu ya mematikan akal. Kalau gini orang penyakit gini orang gini. Nah, kalau inilah yang kitab suci saya katakan. Perjanjian Tuhan sama Abraham, jadi nggak masuk orang Kristen. Ya jelas. Melaluimu semua bangsa akan diberkati. Jadi orang bangsa siapa dulu? Non Yahudi nggak masuk. Ya. Nggak masuk kecuali yang memberkati. Semua Kristen kecuali yang memberkati Abraham. Berarti Anda mau mengatakan orang Kristen yang pernah lahir dari mulai awal sampai sekarang tolol semua kan? Betul. Betul. Kok Anda
mau jujur mengatakan itu. Memang betul. Memang betul. Betul itu. Anda pintar sendiri lah ini berarti kan jadi. Oh bukan, kita menggunakan pola yang ada di dalam kitab yang kita anggap suci. Makanya pertanyaan tadi harus jeli juga kita mencernanya. Kan Tuhan mengangkat perjanjian baru. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum Musa hanya berlaku kepada keturunan Yakub. Anda keturunan Yakub. Hukum-hukum Musa berlaku keturunan Yakub. Saat Ya, itu kan yang menjadi umat Yahweh hanya Israel. Sekarang Anda mau membantah itu, apakah Anda keturunan Yakub? Ya bukan. Nah, bukan, udah selesai. Berarti kalau Anda bukan keturunan Yakub, zaman itu Bang Juma, bagaimana sih? Alamak. Terus yang membatalkan itu mana? Bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Ya kan itu kan apanya memang itulah konsekuensinya. Yesus sudah mati dan tersalib apa hubungannya? Apa hubungannya? Memang itu kan final dari semua hukum Taurat itu apanya endingnya? Mana endingnya? Coba Anda tunjukkan kepada saya, yang lain diam. Ini yang terakhir ya, kita mau maghrib. Tunggu. Coba tunjukkan kepada saya orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala berkumpul sepakat membunuh Yesus demi keselamatan bangsa di luar Israel. Tolong tunjukkan datanya. Pertanyaan mana sih? Mana adalah seperti itu? Kena. Tadi saudara mengatakan penyaliban Yesus itu sebagai simbol bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ternyata Anda tak mampu membuktikan itu. Nah kan orang Anda bilang pemuka agama Yahudi, ya enggak lah, ini kan dari surga ini, proyek dari surga ini. Itu asumsi gereja. Itu asumsi gereja. Dengarkan saya, Bung, dengarkan. Oke, Bang, sama Bu Rasmila dulu ya. Aku ada urusan pula nih, Bang ya. Makasih ya, Bang Juma ya. Iya, oke. Lanjut ya. Ayo, Bu Rasmi. Saudara Herman. Lanjut, Bu Rasmi. Panas kepalanya melawan arus. Bibelnya dilawan sendiri. Susah itu. Susah. Nah, kalau Bu Rasmi ini jatahnya Bang Handi atau ayo Dewa. Ayo, Wak. Bentar Bang, bahas Yesaya 53 kata abang tadi kan nggak ada sangkut pautnya Allahnya Israel ke Allahnya Kristen gitu kan. Nggak ada hubungannya. Ayo kita ulas dulu ini Yesaya 53 dari ayat 13 sampai 9. Nggak ada hubungannya dengan Kristen, sekali lagi. Iya, kita ulas dulu ayat demi ayat gitu loh. Siapakah yang dimaksudkan di dalam konteks ayat ini gitu? Tidak mungkin Yesus baca Yesaya 1-nya. Yesaya 1 baca. Iya. Yesaya 1 kita baca ya. Penglihatan. Bukan Yesaya 1, Yesaya 53, Tunggu dulu. Itu kan penglihatan. Yesaya 53 itu kan penglihatan. Oke? Betul? Nah, penglihatan siapakah Yesaya 53 itu? Baca Yesaya nomor 1, Yesaya bab 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hizkia, dalam zaman raja-raja Yehuda. Ada 5. Yesus masuk dalam zaman mana? Mana ngerti? Itu kan Bang termasuk ke janji Allah kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjianku kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Inilah penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos. Satu, penglihatan tentang kondisi di zaman Uzia, penglihatan tentang zaman Yotam, penglihatan tentang zaman Ahaz, penglihatan tentang zaman Hizkia, tentang zaman raja-raja Yehuda. Nah, Yesus tak ada disebut sini. Penglihatan zaman Yesus itu tak ada.
Iya Bang, bentar. Biar saya ngomong dulu ya. Ya, Ngomong Allah tapi nggak nyambung mengadakan untuk apa? perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, ya kan? Yehuda keturunan Abraham kan? Yehuda keturunan Abraham kan? Di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, ya Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, Gitu penglihatan ya kan? Yesaya ini bercerita tentang zaman mana saja? Jawab. Iya. Terus ini kan Ada nggak zaman Yesus? nubuatan. Penglihatan itu sama seperti penglihatan Yohanes di akhir zaman, kan begitulah ini kan Bang. Penglihatan di sini kan penglihatan Yesaya tentang kelahiran Yesus, tentang Yesus sebagai penebus, penglihatan tentang penyaliban Yesus. Jadi yang saya bahas di sini penglihatan Yesaya. Tadi kan abang yang baca tuh Yesaya. Abang yang baca tuh tadi. Abang tadi yang baca kan Yesaya 1 tentang penglihatan Yesaya. Penglihatan Yesaya di kerajaan Yehuda kan gitu. Ada nggak masuk zaman Yesus di situ? Iya, makanya aku bilang kita bahas ini. Ya sudah, ini sudah pembahasan. Yesaya menuliskan kitab Yesaya itu untuk menyatakan penglihatan dia tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Tidak ada penglihatan Yesaya tentang Yesus. Oke, aku turuti nih perkataan abang nih. Oke, kita bahas ini ayatnya. Kita bahas ini adakah raja yang dimaksudkan yang tertulis di dalam ayat Yesaya 53 ini, biar kita ulas dulu gitu. Yesaya 53 raja yang mana, itu raja yang mana dimaksudkan Yesaya di sini, gitu 53 itu kalau bukan untuk Hizkia, untuk Ahaz. Kalau bukan untuk Ahaz, untuk Yotam. Kalau bukan untuk Yotam, nanti untuk Uzia. kita cari tahu, ada. Iya, biar kita cari tahu, makanya kita baca, ayo, iya kita baca. Apanya yang mau dibaca? Ini Bang, ini Yesaya 53 ya. Yesaya 53 itu ada untuk Yesus, Kamasi. Iya kita baca. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa kan kita baca kan? Nggak apa-apa kan kita baca. Selamat siang. Bukan. Ayo, oke, biar aku baca nih. Aku baca dulu biar lebih cepat nih ya kan. Yesaya 53 ayat. Iya, buang-buang waktu ngapain? Itu Yesaya 53 bercerita tentang Hizkia. Dibaca kan udah siap loh Bang. Apa yang kamu baca? Orang kitab bukan untuk Yesus, kau paksakan untuk Yesus. Malu-maluin. Kitabnya orang nggak mau baca. Kenapa? Kenapa nggak mau baca? Kenapa? Alamak. Ya iya kita baca. Aku bilang kalau untuk apa kita dibaca kalau bukan untuk Yesus? dengar biar saya baca ya. Dengar ya. Dengar biar saya baca nih ya. Ya biarkan, anggap saja ini kita jemaat di gereja ya yang bisa dibodohi. Iya, aku nggak bodohi kan, aku cuma baca loh Bang. Nomor satunya mulai dari nomor satu. Mulai nomor satu. Sesudah aku baca, aku mau tanyakan sama abang siapa yang dimaksudkan ini gitu. Jawabannya dari nomor satu. Nomor satu aku baca. Iya, dengar nih. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dengar dulu. Resmi kita di situ masuk orang Roma dan Yunani. Ya bentar, biar aku baca loh. Ini kan abang di sini, abang pintar nih. Jadi aku mau nanya siapa dimaksudkan dengan ayat ini gitu loh. Padahal kita mengira dia kena turah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, saya ulangi nih, baca ayat 5 ya Bang ya. Tetapi dia tertikam, ya, tetapi dia tertikam. Adakah Raja Uzia, Hizkia yang tertikam? Ya Bang ya. Jadi saya tanya nih, siapa ini yang tertikam di sini? Teman saya kemarin ditikam juga.
itu? Di Pasar Senen. Karena Kayaknya teman saya pemberontakan itu. kita. Karena Namanya pemberontakan saya itu. kita, dia ditikam Hey. gitu ya. Dia diremukkan oleh karena Hey. kejahatan kita. Yudas juga Tunggu tertikam dulu, lambungnya sampai isi perutnya terbuka. Jangan Iya, ngarang-ngarang dengar kamu. dulu. Nggak ada cerita, Iya nggak ada. dihina. Iya sangat dihina. Iya sangat dihina. Apakah ada? Cukup Rasmi. Sakit orang dengarkan kau Ada sakit. yang dihina? Diam kau. Iya dengar dulu. Kenapa sih Enggak ada yang kalau mau dengarkan ditanya? kau. Percuma. Mampus. Selesai kan? Selesai. Cerita udah jelas-jelas Yesaya itu bercerita tentang zaman Raja Yehuda, Raja Hizkia, Ahaz, Yotam, Usia. Masih juga dibahas Yesus. Parah kali lah orang ini ya. Parah kali. Memaksakan maunya dia itu Gurunda. Iya benar, namanya juga pengikut. Masakan Yesaya 53 di situ dikatakan penderitaan kita. Kita berarti masuk juga Romawi Yunani berarti di sana. Karena Kristen pertama itu Roma. Berarti yang dimaksud di sini orang Romawi Yunani. Enak kali. Jelas-jelas di situ di data nomor satunya, nomor 2 ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas. Memangnya ini Maria ibunya Yesus itu tanah kering? Hah? Di situ disebutkan Sia itu tanah yang kering. Maria itu bukan tanah kering. Maria itu adalah tanah yang akar, tanah yang kemudian bukan Bang. Yang akar ini adalah tanah mandul, tanah yang kering. Itu cocoknya Elizabeth. Sedangkan di sana itu tidak dikatakan akar. Berarti bukan untuk Maria. Kalau untuk kalau untuk Elizabeth cocok. Bisa disebut sebagai mandul, orang yang sudah sangat tua. Ini tidak rasional cara bicaranya. Siapa tadi? Rasmi. Sedangkan Maria itu disebut pura. Pura itu subur. Tidak disebut Sia. Kalau Sia itu baru cocok untuk Elizabeth. Kalau untuk Maria ibu Yesus itu disebut pura, wanita yang subur. Sedangkan di sana disebut sebagai tanah kering. Tanah kering itu berarti cocoknya apa? Akar. Elizabeth, wanita mandul. Bikin pusing kepala. Saya kira iya, silakan Bang Andi. Lanjut. Lagian apa sih urusannya Yesus di situ dipaksakan? Enggak ada urusannya. Yesaya itu bercerita tentang kisah. Khususnya Yesaya 9 itu bercerita tentang kisah. Yesaya 53 bercerita tentang kisah. Lain cerita kalau misalnya seperti Yesaya 42 berbicara, Yesaya 60 berbicara tentang anak keturunan siapa? Anak keturunan Kedar, Nebayot. Nah itu beda lagi. Beda itu. Kalau Yesaya 53 itu bercerita tentang kisah, sedangkan di Yesaya 60 itu bercerita tentang keturunan Kedar, bercerita tentang keturunan Nebayot, berarti bangsa Arab. Diceritakan di situ. Parah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ini saya memonopoli Komal. Silakan dilanjutkan. Saya mau maghrib dulu. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.